Bab 3321, lolos dengan kaki gemetar. Senior, di mana para ahli yang datang untuk menyaksikan pertempuran? Bukankah itu berarti para leluhur dari berbagai keluarga juga telah tiba? Sudong menyapu pandangannya ke seberang jalan dan dia tidak dapat menemukan siapapun yang berstatus seperti mereka. Murid sekte Qingcheng itu tersenyum getir. Mereka semua memasuki blokade, mengapa mereka berdiri di luar? Rekan kerja laki-lakinya menggerutu, itu tidak adil. Kenapa mereka diizinkan masuk sementara kita tidak? Tidak adil, tidak ada yang namanya itu lagi. Kekuatan adalah yang utama. Selama kamu kuat, semuanya akan adil untukmu. Kamu akan menerima hak istimewa yang tak terbatas, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Untuk saat ini, hanya ahli di alam jiwa baru lahir dan di atasnya yang diizinkan masuk. Artinya jelas, mereka semua hanya bisa tetap berada di luar. Faktanya, mereka pantas mendapatkan semua hak istimewa yang mereka dapatkan. Siapapun yang dapat memasuki alam jiwa baru lahir atau lebih tinggi telah bekerja keras. Kekuatan mereka adalah hasil kerja keras mereka. Beralih ke rekan pria di belakang Sudong, murid itu mendesah, tidak perlu mengeluh tentang keadilan di sini. Jika kamu ingin menjadi seperti mereka, bekerja keraslah dan jadilah ahli di alam jiwa baru lahir. Sudong dan yang lainnya menundukkan kepala dalam diam. Saat mereka selesai, Yagyu Hasegawa dan leluhur tua Sekte Api Ungu telah tiba. Ada banyak ahli yang berdiri di sekitar, dan semuanya berada di alam jiwa baru lahir. Bahkan ada beberapa ahli alam pencerahan yang berdiri di sekitar. Totalnya ada lebih dari 7.000 orang. Lebih dari separuh ahli di bumi telah berkumpul di sekitar kamar dagang Nanjing. Ketika mereka menyadari kedatangan Yagyu Hasegawa dan leluhur tua Sekte Api Ungu, para ahli dari setiap aliansi, kecuali beberapa anggota aliansi Huaxia, bergegas maju untuk menyambut mereka. Senior Yuan Hui, Tuan Yuan Hui, Senior Hasegawa. Mereka yang mendekat mengepalkan tangan dan menunjukkan sikap yang sangat hormat. Seolah-olah mereka takut menjadi orang terakhir yang menyapa mereka. Bahkan para leluhur tua dan kepala keluarga dari berbagai keluarga besar di seluruh dunia tidak akan bisa bertemu dengan para ahli seperti leluhur tua Sekte Api Ungu pada umumnya. Jika mereka meminta audiensi dengan salah satu dari 6 kultivator terkuat di bumi, orang-orang seperti leluhur tua Sekte Api Ungu hanya akan mengabulkannya jika mereka merasa baik hari itu. Begitu hebatnya ke-6 ahli itu. Yang lebih penting, Yuan Hui adalah ahli penyempurnaan pil nomor 1 di bumi. Hanya poin itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat semua leluhur dan leluhur tua memujanya. Para anggota klan Yagyu bergegas menuju Yagyu Hasegawa begitu dia tiba dan mereka membungkuk, leluhur tua, senior Yuan Hui. Mereka hanya menerima reaksi dari Yuan Hui saat dia mengangguk sedikit pada mereka. Ketika para ahli lainnya melihat apa yang terjadi, mereka buru-buru memanggilnya. Senior Yuan Hui. Yagyu Hasegawa menatap para anggota klan Yagyu sambil perlahan mengalihkan pandangannya ke mayat yang tergantung di alun-alun di seberang gedung. Dia tidak lain adalah Yagyu Motoichi. Dalam 2 hari yang berlalu, darah Yagyu Motoichi telah mengering. Bahkan noda di tanah di bawahnya pun terlihat jelas. Ketika semua orang melihat mata Yagyu Hasegawa berkedut saat tatapannya tertuju pada mayat Yagyu Motoichi, jantung mereka mulai berdebar kencang. Sebelum leluhur tua itu tiba, semua orang sudah terkejut dengan kenyataan bahwa tubuh Yagyu Motoichi dipenuhi dengan pecahan senjata yang pernah dipegangnya. Itu adalah mayat seorang ahli alam pencerahan tingkat kedua. Ketika mereka menonton ulang rekaman bagaimana Huang Xiaolong membunuh pria itu, mereka bahkan lebih takut lagi saat mengetahui bahwa dia hanya menggunakan satu gerakan. Meski begitu, tak seorang pun merasa bahwa Huang Xiaolong punya peluang melawan Yagyu Hasegawa. Kenapa kau tidak menurunkan mayatnya? Yagyu Hasegawa meraung marah. Para anggota klan Yagyu merasakan kaki mereka gemetar saat mereka menjawab, kita tidak bisa menjatuhkannya. Sebenarnya, mereka mencoba berbagai cara untuk mengambil mayat tersebut. Meskipun begitu, tidak ada yang berhasil. Mereka semua terlempar saat menyentuh mayat tersebut. Semakin kuat tenaga yang mereka gunakan untuk mengambil mayat tersebut, semakin parah luka mereka saat terlempar. Apa maksudmu kau tidak bisa? Yagyu Hasegawa mengerutkan kening saat mendengar apa yang mereka katakan. Bahkan Yuan Hui pun tercengang. Sambil mendengus dingin, Yagyu Hasegawa muncul di atas mayat itu. Dengan ki sejati yang melingkari lengannya, ia meraih tubuh Yagyu Motoichi. Semua orang menatapnya saat ia bergerak, tetapi seberkas cahaya mengerikan muncul dari tubuh Yagyu Motoichi sebelum menghantam tubuh Yagyu Hasegawa. Benturan itu memaksanya mundur beberapa ratus meter sebelum ia menemukan pijakannya. Apa? Yuan Hui sama terkejutnya. Dengan ekspresi yang tenggelam, Yagyu Hasegawa berteriak, di mana Huang Xiaolong? Keluar sekarang. Patriark klan Yagyu, buru-buru menjawab, leluhur tua, Huang Xiaolong sepertinya tidak ada di sini. Menurut Lu Dingming, dia akan kembali dalam 2 hari. 2 hari, dia pasti kabur. Seorang pakar dari aliansi Indonesia mendengus. Orang yang berbicara adalah Kunala, kepala keluarga Kuna. Dalam aliansi Indonesia, keluarga Kuna adalah eksistensi yang keberadaannya setara dengan surga. Mereka seperti keluarga Ying dari aliansi Huaxia, dan kekuatan mereka juga sebanding. Tidak heran dia kabur. Dia tahu bahwa senior Yuan Hui akan datang, dan kakinya mungkin lemas saat mendengar berita itu. Patriark Sekte Taizen, Wang Zhou, terkekeh senang. Ada banyak ahli yang tertawa ketika mendengar apa yang dikatakannya. Meskipun ada lebih dari 400 faksi di bumi, Sekte Taizen adalah salah satu faksi yang berasal dari planet di luar bumi. Mereka hanya lebih lemah dari 6 sekte terbesar di bumi, dan mereka jelas lebih kuat dari orang-orang seperti keluarga Ying. Bab 3322, aku benci diganggu. Huang Xiaolong mungkin mengompol sebelum melarikan diri. Hahaha, Wang Feiyu,
Seorang tetua terkemuka dari gerbang 6 pedang, tertawa. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan citra Huang Xiaolong di mata mereka jatuh ke titik terendah. Meskipun Wang Zheng dari gerbang 6 pedang tidak tampak menyaksikan pertempuran itu, dua tetua terkemuka lainnya dan beberapa lusin tetua agung datang. Selain para ahli dari gerbang 6 pedang, para ahli dari golongan lain juga hadir. Karena benteng Istana Es adalah aliansi Jepang, kepala istana datang secara pribadi ketika dia mendengar bahwa Yuan Hui akan muncul. Sedangkan untuk golongan seperti Blade Gate, mereka mengirimkan beberapa tetua agung dan tetua adat. Satu-satunya faksi yang memilih untuk tetap netral adalah Sekte Pengadilan Ilahi dan Lembah Hantu. Leluhur tua, jangan bilang Huang Xiaolong benar-benar melarikan diri. Yingzi dari keluarga Ying menoleh ke Ying Tian dan bertanya. Apakah kamu pikir kamu akan melarikan diri jika kamu berada di posisinya? Yingzi terkejut, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, namun, sudah lama sekali dan dia belum muncul. Ying Tian menggelengkan kepalanya perlahan karena bingung. Suruh semua orang dari kamar dagang Nanjing ke sini. Yagyu Hasegawa tiba-tiba berteriak. Jika dia tidak muncul, bunuh mereka semua. Patriark Yagyu ragu sejenak. Leluhur tua, ada lebih dari 1000 warga sipil di gedung ini. Apakah Anda yakin ingin membunuh mereka semua? Jadi, kenapa kalau kita bunuh mereka semua? Mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Motoichi. Yagyu Hasegawa meraung. Wajah semua orang dari aliansi Huaxia berubah. Tepat saat Ying Tian hendak berbicara, kerumunan mulai riuh. Sesosok berjalan ke arah mereka, dan dia tampak seperti sedang berjalan di langit. Meskipun dia tampak bergerak lambat, dia muncul di hadapan semua orang dalam beberapa langkah. Itu Huang Xiaolong. Jadi itu Huang Xiaolong. Para ahli yang hadir segera menjulurkan leher untuk melihat pendatang baru itu. Ekspresi rumit terlihat di wajah mereka. Xiaolong, Lu Dingming bergegas keluar gedung ketika dia melihat Huang Xiaolong telah kembali. Mengangguk sedikit ke arah Lu Dingming dan yang lainnya, ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin saat dia menatap Yagyu Hasegawa dan Yuan Hui. Sebelum Yagyu Hasegawa sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yuan Hui mulai berbicara. Teman kecil Huang Xiaolong, apakah kamu dari keluarga Huang di Provinsi Donglin? Aku Yuan Hui dari Sekte Api Ungu. Semua orang terkejut karena tidak seorang pun menyangka dia begitu ramah. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa dalam hatinya ketika mendengar Yuan Hui memanggilnya. Dia beberapa juta kali lebih tua dari pria yang memanggilnya teman kecil. Apapun masalahnya, dia tidak ingin repot dengan hal-hal lain saat dia menoleh ke Yagyu Hasegawa. Apakah kamu Yagyu Hasegawa? Mereka yang sebelumnya terkejut merasa rahang mereka ternganga karena ketakutan. Huang Xiaolong benar-benar mengabaikan salah satu dari 6 ahli terkuat di bumi. Pria itu juga merupakan ahli pil nomor 1 di planet ini. Ying Tian, Yagyu Hasegawa, dan para ahli dari keluarga lainnya semuanya tercengang. Ekspresi wajah Yuan Hui langsung tenggelam. Dia bahkan tidak peduli dengan para leluhur dan leluhur tua yang datang untuk berbicara dengannya sebelumnya. Sekarang, dia mengajukan pertanyaan kepada Huang Xiaolong tetapi dia diabaikan. Jejak api ungu berkelebat di matanya saat dia menyipitkannya untuk menatap Huang Xiaolong. Niat membunuh muncul dalam hatinya. Yagyu Hasegawa menatap Yuan Hui sebelum berbalik menatap Huang Xiaolong. Dia tidak berani berbicara di hadapan Yuan Hui karena semua orang bisa merasakan niat membunuh mengalir dari tubuhnya. Huang Xiaolong, lebih baik kau berlutut dan menjawab pertanyaanku sekarang. Sebelum dia bisa melanjutkan, Huang Xiaolong menamparnya hingga tak sadarkan diri. Dengan satu tamparan, salah satu dari 6 ahli terkuat di bumi melesat keluar seperti bola meriam. Dia menghantam tanah di suatu tempat di Winding Dragon Garden. Darah mengotori rumput di sekitarnya menjadi merah, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Dunia seakan berhenti bergerak saat itu juga. Yagyu Hasegawa menatap sosok Yuan Hui yang sedang berjuang untuk berdiri dan dia merasakan tubuhnya membeku di tempat. Bahkan darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya menjadi basi. Semua orang memandang Huang Xiaolong seperti sedang melihat binatang buas yang menakutkan. Terutama Kunala dari keluarga kuna di Aliansi Indonesia dan tetua terkemuka Wang Feiyu dari gerbang 6 pedang. Para anggota Aliansi Jepang juga gemetar ketakutan. Lu Dingming dan anggota kamar dagang Nanjing lainnya menatap Huang Xiaolong seolah mereka sedang melihat keajaiban terjadi di depan mata mereka. Kalau saja tidak karena semua orang bergegas menghampiri Yuan Hui untuk menunjukkan rasa hormat, Lu Dingming pasti mengira orang yang dilempar Huang Xiaolong itu adalah seorang penipu. Dia adalah salah satu dari 6 kultivator terkuat di bumi, dan dia juga ahli penyempurnaan pil nomor 1. Meski begitu, yang dibutuhkan hanyalah satu tamparan. Ying Tian merasakan jantungnya berdebar ketakutan saat melihat Huang Xiaolong sekali lagi. Meskipun sebelumnya dia sudah menduga bahwa Huang Xiaolong mungkin lebih kuat dari ke-6 ahli itu, melihat salah satu dari mereka dipukuli hingga setengah mati dengan satu tamparan adalah cerita yang berbeda sama sekali. Aku benci jika ada yang menyela pembicaraanku, gumam Huang Xiaolong. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung semua orang yang hadir, dan Yagyu Hasegawa merasa seolah-olah ada sambaran petir yang mengalir melalui tubuhnya. Ia berbalik untuk melihat Huang Xiaolong, tetapi kemarahan di hatinya tidak terlihat. Aku juga tidak suka mengulang-ulang perkataanku, lanjut Huang Xiaolong. Sambil berlutut, Yagyu Hasegawa mulai menangis memohon belas kasihan, Senior Huang, kau benar. Aku Yagyu Hasegawa, dan aku harap kau bisa mengampuni nyawaku. Mengangkat satu jari, Huang Xiaolong menyeret Yagyu Hasegawa ke langit. Tubuhnya menghantam mayat Yagyu Motoichi sebelum terbang kembali ke arah Huang Xiaolong. Aku bertanya apakah kamu Yagyu Hasegawa, dan tidak perlu basa-basi lagi. Mengabaikan lubang di dadanya, Yagyu Hasegawa menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuh semua orang di kamar dagang Nanjing?
Huang Xiaolong bertanya sekali lagi. Perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya, tatapan ketakutan melintas di matanya dan ia ingin mencari alasan untuk dirinya sendiri. Namun, ia teringat apa yang dikatakan Huang Xiaolong dan akhirnya ia pun menyerah. Aku melakukannya. Sambil menunjuk kepala Yagyu Hasegawa, seberkas cahaya memasuki otak pria itu. Raungan menyedihkan keluar dari bibirnya saat ia jatuh dari langit. Saat ia menghantam tanah, ia merobek tubuhnya. Setiap orang yang melihat kejadian itu merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Siapa yang bilang kalau aku kabur sambil mengompol tadi? Huang Xiaolong mengabaikan Yagyu Hasegawa yang berguling-guling kesakitan di tanah dan berbalik menatap orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Begitu dia berbicara, semua orang menoleh untuk melihat Kunala, Wang Zhou, dan Wang Feiyu. Bab 3323, Yuan Hui dikalahkan. Mereka bertiga langsung menjadi pusat perhatian. Sebelumnya, mereka bertiga menertawakan Huang Xiaolong ketika dia tidak muncul. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka menahan napas karena takut menyinggung pria itu. Senior, Kunala langsung berlutut dan wajahnya pucat pasi. Dia memaksakan senyum dan menjelaskan, Senior, aku bercanda tadi. Dengan perawakan heroikmu, kau adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah langit. Yuan Hui tidak lebih dari kentut dibandingkan dengan Lord Huang. Ada banyak ahli yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kuna, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa keluarga kuna juga ahli dalam seni menyanjung. Bahkan, itu bisa menjadi pilar keluarga lainnya. Wang Zhou dan Wang Feiyu menatap Kunala dan ekspresi mereka sangat buruk. Mereka tidak dapat berbicara sebebas Kunala dan mereka hanya bisa berlutut karena takut. Di markas besar gerbang 6 pedang, Wang Zheng mencoba menghubungi Wang Feiyu, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba menghubungi sesepuh terkemuka lainnya juga, tetapi tidak seorang pun menerima panggilannya. Tidak perlu terburu-buru. Fu Wu menghela napas. Mereka berdua seharusnya segera melaporkan hasil pertempuran. Dengan Yuan Hui di sana, Huang Xiaolong tidak akan bisa melarikan diri. Wang Zheng mengangguk puas. Beberapa menit kemudian, mereka berdua melihat sekelompok tetua terkemuka bergegas ke aula dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kerutan terbentuk di wajah Fu Wu dan Wang Zheng, tetapi para tetua terkemuka itu berteriak sebelum mereka dapat mengajukan pertanyaan. Leluhur tua, kita punya masalah. Apa yang terjadi? Fu Wu mendesah. Para tetua terkemuka dari gerbang 6 pedang, dan sang patriark, Sun Yuyuan, terengah-engah. Huang Xiaolong, meskipun Sun Yuyuan juga seorang ahli di alam pencerahan, dia tidak bisa mengatur napasnya. Orang hanya bisa membayangkan seberapa cepat dia berlari untuk menyampaikan berita itu. Apakah Huang Xiaolong berhasil lolos? Gerutu Wang Zheng. Apakah Yuan Hui gagal membunuhnya? Jika memang begitu, mereka mungkin akan mendapat masalah besar. Itu akan memastikan bahwa kekuatan Huang Xiaolong tidak selemah yang mereka bayangkan. Tidak. Yuan Hui kalah. Sun Yuyuan memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Apa? Fu dan yang lainnya berteriak ketakutan. Yuan Hui, leluhur tua Sekte Api Ungu, dikalahkan. Wang Zheng menatap mereka dengan tak percaya. Ekspresi Fu sungguh luar biasa karena dia sudah lama tidak panik. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Yuyuan melanjutkan dengan emosi yang rumit di wajahnya. Pada saat yang sama, teror melintas di matanya. Yuan Hui dikalahkan, dan dia dikalahkan dalam satu gerakan. Wang Zheng hampir menggigit lidahnya sendiri ketika mendengar apa yang terjadi. Fu merasa seolah-olah seseorang menusukkan palu godam ke dadanya saat dia menatap Sun Yuyuan dengan tak percaya. Membuka mulutnya, Sun Yuyuan ingin mengatakan bahwa Yuan Hui dipukuli setengah mati dengan satu tamparan, tetapi dia memilih untuk diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Zheng membelalakan matanya karena terkejut sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana Huang Xiaolong bisa mengalahkan Yuan Hui? Itu tidak mungkin. Kalian semua salah. Jika Huang Xiaolong berhasil mengalahkan Yuan Hui dengan satu gerakan saja, bukankah mereka akan mendapat masalah besar saat Huang Xiaolong datang lagi sebulan kemudian? Istana utama Aliansi Jepang diterangi dengan lentera-lentera tanda suasana pesta semakin meriah. Kepala negara memandang ratusan bawahannya yang tengah menunggu kedatangan Yuan Hui, lalu menoleh ke salah satu pelayannya dan bertanya, apakah Tuan Yuan Hui sudah datang? Belum, namun, dia akan segera tiba. Petugas itu tertawa gembira. Tuan, Anda bisa tenang. Dengan kekuatan Lord Yuan Hui dan Lord Hasegawa, mereka akan dapat menghadapi Huang Xiaolong dalam sekejap. 1 jam berlalu, dan berita mengejutkan mulai menyebar. Ahli pil nomor 1 di bumi, Yuan Hui, terlempar hanya dengan satu tamparan dari Huang Xiaolong. Dia juga tunduk kepada pria itu, setuju untuk melayani Huang Xiaolong selama sisa hidupnya. Yagyu Hasegawa dipenggal oleh Huang Xiaolong, dan klan Yagyu berada dalam kesulitan besar. Berita itu membuat seluruh dunia gemetar. Kepala berbagai aliansi merasa rahang mereka ternganga karena ketakutan. Yuan Hui, salah satu dari 6 ahli terkuat di bumi, menyerah pada Huang Xiaolong. Apa kau mempermainkanku? Leluhur tua Sekte Baosing itu meraung marah, bukankah seharusnya kau memberitahuku bahwa Tuan Yuan Hui melepaskan Huang Xiaolong karena kasihan dan yang terakhir menjadi budaknya? Sekte Baosing adalah salah satu eksistensi yang setingkat dengan Sekte Taizen. Leluhur tua Sekte Baosing menduduki peringkat 10 besar saat mereka mengklasifikasikan para ahli di bumi, dan dia tahu betapa mengerikannya Yuan Hui sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa Yuan Hui, orang yang paling dia kagumi, pergi tunduk pada tetua agung dari keluarga manusia biasa. Tak lama kemudian, lebih banyak lagi pengumuman mulai beredar. Kepala negara aliansi Jepang membuat pengumuman publik kepada seluruh aliansi.
Jika ada yang menggunakan kata, babi Cina, di masa mendatang, tampar dirimu 100 kali atau dijebloskan ke penjara selama 100 hari. Setiap anggota aliansi Jepang akan menyebut diri mereka sebagai anjing Jepang mulai sekarang. Begitu berita itu muncul, seluruh aliansi menjadi kacau. Demonstrasi terjadi di mana-mana di negara itu. Para pemimpin berbagai aliansi pun tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Di gedung kamar dagang Nanjing, Yuan Hui berdiri dengan hormat di belakang Huang Xiaolong. Setelah berurusan dengan Yagyu Hasegawa, Huang Xiaolong tidak memulai pembantaian. Dia hanya membunuh para pemimpin keluarga besar di aliansi Jepang yang memilih untuk tidak menyerah. Adapun kepala istana-istana es, dia juga terbunuh setelah bertindak angkuh dan sombong di hadapan Huang Xiaolong. Wang Zhou, Kunala, dan Wang Feiyu memilih untuk melumpuhkan salah satu lengan mereka agar diampuni oleh Huang Xiaolong. Klan Yagyu, Mitsui, Iga, dan Murasaki Gawa menyerah kepada Huang Xiaolong. Setelah meninggalkan para ahli yang datang untuk menyaksikan pertempuran, Huang Xiaolong mulai bertanya kepada Yuan Hui tentang segala hal aneh yang terjadi di bumi. Huang Xiaolong merasa bahwa sebagai salah satu dari 6 kultivator terkuat di bumi, Yuan Hui mungkin tahu satu atau dua hal tentang kemunculan kapak pangu. Yang mulia, ada beberapa kejadian tidak biasa di bumi karena keberadaan Kunlun Paradise di Laut Timur. Jawab Yuan Hui. Oh, di mana letak surga Kunlun? Kilatan cahaya melintas di mata Huang Xiaolong saat dia terus bertanya. Dekat dengan Kepulauan Ying, tetapi pintu masuknya sudah ditutup rapat. Baru akan dibuka lagi 4 tahun kemudian. Bab 3324, tutup gerbangnya. 4 tahun, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Ya, surga Kunlun dibuka 70 tahun yang lalu, dan setiap kali dibuka, akan tetap terbuka selama beberapa hari. Menurut apa yang kita ketahui, surga itu akan terbuka lagi dalam 4 tahun. Jawab Yuan Hui. Dia terus menjelaskan apa yang bisa ditemukan di surga Kunlun, dan dia merasa bahwa pasti ada semacam segel karena ada harta karun di dalamnya. Itulah yang menyebabkan perubahan di bumi sejak awal untuk mengawali era kultivasi. Tahukah kamu apa harta karun itu? Aku tidak tahu. Namun, itu pasti ditinggalkan oleh beberapa ahli kuno. Yuan Hui menggelengkan kepalanya. Selain 6 faksi terkuat di bumi saat ini, semua orang juga ada di sini untuk mendapatkan harta karun itu. Huang Xiaolong mengangguk pelan sebagai tanda mengerti. Sekarang, semua orang merasa bahwa harta karun itu akan muncul saat Kunlun Paradise dibuka lagi. Senyum mengembang di wajah Huang Xiaolong. Tidak mungkin harta karun biasa bisa mengubah seluruh dunia. Dari tebakannya, ia merasa harta karun itu pasti kapak pangu. Bawa aku ke pulau itu sekarang juga. Huang Xiaolong berdiri. Karena dia mengetahui bahwa kapak pangu dapat ditemukan di Kunlun Paradise, tidak perlu menunggu selama 4 tahun. Yang mulia, masih ada 4 tahun lagi sampai segelnya terbuka, Yuan Hui menjelaskan. Jangan khawatir, bawa saja aku ke sana. Huang Xiaolong melambaikan tangannya untuk menepis kekhawatiran Yuan Hui. Tidak berani menentang perintah Huang Xiaolong, mereka berdua pergi setelah Huang Xiaolong mengucapkan selamat tinggal pada Lu Dingming. Tentu saja, dia mengingatkan Lu Dingming untuk memurnikan pil naga biru sesegera mungkin sebelum pergi. Mendesak Huang Xiaolong untuk tetap tinggal, Huang Xiaolong terkekeh dan berkata, Paman Dingming, ayahku dan aku akan segera mengunjungimu. Baiklah, baiklah. Lu Dingming tertawa terbahak-bahak, kali ini aku akan menjemput ayahmu di bandara secara pribadi. Tentu, saat mereka mengantarnya pergi, Huang Xiaolong dan Yuan Hui melesat melewati langit dan menghilang di cakrawala. Dengan kecepatan mereka berhasil meninggalkan kota itu dalam waktu singkat saat mereka langsung menuju Pulau Ying. Pulau itu terletak di lepas pantai aliansi Jepang, dan mereka tiba dalam waktu singkat. Karena Pulau Ying cukup besar, terdapat kota-kota dan desa-desa di sekelilingnya. Penduduk desa memancing dengan damai di sepanjang pantai dan mereka menggambarkan suasana yang damai. Huang Xiaolong melepaskan indera ketuhanannya saat ia mulai menjelajahi sekelilingnya. Meski begitu, ia gagal melihat sesuatu yang menarik. Sebuah kerutan terbentuk di wajahnya. Apakah kamu yakin pintu masuk Kunlun Paradise terletak di sini? Tidak diragukan lagi. Aku sudah memeriksa ulang, dan ini adalah pintu masuk surga Kunlun. Pintu ini diciptakan oleh makhluk kuno di aliansi Huaxia di masa lalu, dan batasannya ditetapkan oleh orang yang sama. Jika segelnya tetap tertutup, tidak seorang pun akan dapat menemukan pintu masuknya. Yuan Hui menjelaskan. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Huang Xiaolong. Penanam kuno. Tanpa menyerah, Huang Xiaolong terbang mengitari pulau itu lagi. Meski begitu, ia gagal menemukan apapun. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Sepertinya aku harus menunggu selama 4 tahun, gumam Huang Xiaolong dalam hati. Lagi pula, 4 tahun bukanlah waktu yang lama. Baginya, 4 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ketika dia mengambil kapak pangu dalam 4 tahun dan mengolah seni penciptaan dunia pangu, dia akan mampu mencapai puncak kekuatan setelah menghasilkan cukup energi kosmos agung di dunia kecil ketiganya. Kemudian itu terjadi, dia akan mampu memasuki alam dewa penciptaan. Ketika Huang Xiaolong melihat sekeliling, Zhang Yuhan dan para mahasiswa Universitas Timur sedang bertarung melawan binatang buas yang menyerbu ke arah pantai. Tidak lama setelah kepergian Huang Xiaolong, gelombang binatang buas pun muncul. Para siswa bertarung sepanjang hari, dan Zhang Yuhan tidak tahu berapa banyak binatang buas yang telah dibunuhnya. Bahkan sebagai seorang kultivator alam jiwa baru lahir tingkat ke-9, dia kelelahan setelah 1 hari bertempur. Para mahasiswa Universitas Timur tetap berada di sisinya dan tubuh mereka diwarnai merah oleh darah. Beruntung bagi mereka semua, darah itu milik binatang buas. Guru Yuhan, sebaiknya kita kembali ke kota.
Salah satu murid menasihati. Bagaimanapun, mereka melihat gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dan tahu bahwa mereka tidak akan mampu bertahan jika terus bertarung tanpa henti. Baiklah, kembalilah ke kota, Zhang Yuhan mengangguk. Namun, sebelum mereka bisa kembali, dua sosok melesat di langit dan ada lebih dari beberapa lusin ribu binatang buas mengejar mereka. Binatang-binatang yang memimpin memancarkan aura yang menggemparkan, dan mereka adalah binatang-binatang yang sebanding dengan para ahli alam pencerahan. Wajah Zhang Yuhan dan yang lainnya langsung berubah. Dengan kecepatan binatang itu, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 napas. Tidak mungkin mereka dapat memasuki gerbang kota tepat waktu. Lari, mundur kembali ke kota, teriak salah satu kapten dalam formasi itu. Ketika para siswa dan guru dari berbagai universitas mulai panik, mereka menyerbu menuju gerbang kota. Manusia sialan, kembalikan mutiara surgawi Yuanpin ke ras laut timur kita. Para binatang buas yang memimpin serangan itu meraung marah. Dari apa yang mereka dengar, semua orang mendapat gambaran umum tentang ceritanya. Kedua ahli alam pencerahan itu mungkin mencuri sesuatu dari ras laut timur sebelum kembali ke salah satu kota. Keduanya juga tidak lemah. Dalam sekejap, mereka melewati Zhang Yuhan dan yang lainnya saat memasuki kota. Begitu mereka masuk, mereka berteriak kepada pengawas yang menjaga kota. Tutup gerbang dan aktifkan formasi. Ekspresi ketakutan muncul di wajah pengawas itu. Dia menatap ke arah Zhang Yuhan dan yang lainnya sambil tergagap, tapi, mereka belum kembali. Jika mereka menutup gerbang kota dan mengaktifkan formasi, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Zhang Yuhan dan yang lainnya pasti akan terbunuh oleh gerombolan yang datang. Aku leluhur lama dari Sekte Seribu Pembasmi. Aku perintahkan kau untuk menutup gerbang sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menebasmu di sini dan sekarang juga. Salah satu dari keduanya berteriak. Nenek moyang lama Sekte Seribu Pemusnahan. Dengan ekspresinya yang berkedip-kedip, pengawas itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Bagaimanapun, Sekte Seribu Pembasmi sama terkenalnya dengan Sekte Taizen dan sekte-sekte papan atas lainnya. Meskipun leluhur lama Sekte Seribu Pembasmi tidak sekuat Yuan Hui, dia masih seorang kultivator alam pencerahan tingkat ke-9. Karena markas besar Sekte Pemusnahan Seribu terletak di Huaxia, pengaruh mereka di sana cukup kuat. Keponakan Tuan Huang Xiaolong dan guru Zhang Yuhan dari Universitas Timur ada di luar sana. Dalam upaya terakhir, sang pengawas berteriak. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam inti emas, dia adalah murid keluarga Li. Dia mendengar beberapa cerita tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Siapa Huang Xiaolong? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Teriak leluhur tua dari Sekte Seribu Pembasmi. Karena dia sibuk mencuri mutiara, dia tidak mendengar apapun tentang Huang Xiaolong dalam beberapa hari terakhir. Di bawah ancaman leluhur lama Sekte Seribu Pemusnahan, pengawas hanya bisa memerintahkan agar gerbang ditutup. Tidak, saat para siswa dan guru melihat gerbang dibanting menutup, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir bagi mereka. Bab 3325, satu pukulan. Leluhur tua dari Sekte Seribu Pembasmi menghela napas lega saat mendengar pintu gerbang ditutup. Ahli lainnya adalah leluhur tua dari Sekte Bintang Pelatihan dan dia melihat mutiara surgawi Yuanpin di tangannya. Keduanya tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Kedua mutiara itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya, dan jauh lebih baik daripada ramuan apapun yang bisa mereka dapatkan di bumi. Jika mereka memurnikan mutiara itu, mereka akan mampu memurnikan urat ki dan tubuh fisik mereka. Mereka benar-benar akan memperoleh kesempatan untuk memasuki alam pemisah roh. Gelombang binatang buas menghantam gerbang saat mereka merayakan dalam hati, tetapi mereka dihentikan oleh formasi di sekitar kota. Di tengah auman binatang buas, semua orang yang terjebak di luar berteriak ketakutan. Teriakan menyedihkan memenuhi langit. Seorang guru di salah satu universitas ditelan utuh oleh salah satu binatang buas di sekitar mereka. Guru itu berasal dari Universitas Teknologi, dan dia berada di alam inti emas. Meskipun begitu, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Lin Kai dan yang lainnya merasakan darah mengalir dari wajah mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi. Semuanya, berkumpullah, teriak Zhang Yuhan. Semua kultivator alam jiwa baru lahir di luar untuk melindungi para siswa. Dia mengangkat pedangnya untuk memulai serangan balik. Air mata Asura, mengayunkan bilah pedangnya dan mengedarkan ki sejatinya, cahaya bilah pedang menghujani para binatang buas. Thirst of Asura adalah jurus kedua dalam seni pedang Asura, dan itu jelas merupakan sesuatu yang diajarkan Huang Xiaolong padanya. Sebagai salah satu jurus yang ia gunakan saat baru memulai perjalanan kultivasinya, seni pedang Asura memiliki tempat khusus di hatinya. Pada levelnya saat ini, ia menyempurnakannya berkali-kali sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Hah, kedua leluhur tua itu berteriak kaget saat melihat seni pedangnya. Puncak alam jiwa baru lahir tingkat ke-9. Siapa wanita itu? Leluhur tua dari Sekte Seribu Pembasmi bertanya kepada pengawas kota. Li Dongyuan, sang pengawas, buru-buru menjawab, dia adalah kepala Universitas Timur, Zhang Yuhan. Dia adalah mantan kekasih Tuan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, mendengar namanya lagi, leluhur tua dari Sekte Bintang Pelatihan, Malin, mengerutkan kening, siapa Huang Xiaolong? Dia adalah pemimpin para tetua agung keluarga Huang di Provinsi Donglin. Dia hanya seorang tetua agung dari keluarga manusia. Kupikir dia orang penting. Kong Hui, leluhur tua dari Sekte Seribu Pembasmi, mendengus. Satu-satunya keluarga yang memiliki tingkat kekuatan yang dapat diterima di aliansi Huaxia adalah keluarga Ying. Yang lainnya hanyalah sampah. Malin mencibir. Mereka berdua mungkin berada di alam pencerahan tingkat ke-9, mereka masih cukup takut terhadap Ying Tian.
Berpikir apakah ia harus menjelaskan situasi saat ini kepada para leluhur, Li Dongyuan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena posisinya yang rendah dalam keluarga, ia belum mendengar tentang perbuatan Huang Xiaolong. Satu-satunya berita yang ia dapatkan berasal dari percakapan para tetua agung. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di udara saat pedang Zhang Yuhan melayang di antara kerumunan binatang buas. Setiap kali mendarat, salah satu binatang buas akan jatuh. Seni pedang yang hebat. Kedua leluhur itu tak dapat menahan diri untuk memuji. Meskipun mereka tidak dapat memahami prinsip di balik seni pedang, mereka dapat melihat bahwa keterampilannya bukanlah keterampilan biasa. Aku heran bagaimana dia bisa menguasai ilmu pedang sekuat itu, api berkobar di mata Malin. Semua orang dapat melihat bahwa matanya tertuju pada seni pedang Asura. Akan tetapi, dia mengurungkan niatnya saat melihat gelombang binatang berdiri di antara Zhang Yuhan dan kota. Tiba-tiba salah satu binatang buas menerjang Lin Kai. Sambil berteriak ketakutan, Zhang Yuhan ingin menghampirinya untuk melindunginya tetapi dia dihentikan oleh seekor binatang buas di alam pencerahan. Saat binatang buas itu membuka mulutnya untuk mengunyah anak itu, seberkas cahaya muncul dari dada Lin Kai dan melemparkan binatang buas itu. Seperti meteor, binatang itu menghantam tembok kota dengan keras dan retakan raksasa terbentuk di atasnya. Menatap liontin giok di dada Lin Kai, semua orang membelalakan mata karena terkejut. Apakah itu? Apakah itu harta karun spiritual? Leluhur tua dari kedua sekte itu merasakan rahang mereka ternganga ketakutan. Itu pasti. Lagi pula, itu pasti harta karun spiritual kelas menengah. Malin tersentak kaget. Harta karun spiritual tingkat menengah. Bahkan untuk 6 sekte terkuat, harta karun pada tingkat itu dianggap sebagai harta warisan. Seberkas cahaya muncul dari mata Huang Xiaolong saat dia berhenti di udara. Tiba-tiba dia menatap ke arah aliansi Huaxia. Yuan Hui tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, ini. Keponakanku dalam masalah. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia meraih Yuan Hui dan melangkah maju. Yuan Hui bahkan tidak bisa bereaksi saat dunia mulai berputar di sekelilingnya. Awalnya, mereka akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam sebelum bisa kembali. Namun, Huang Xiaolong menggeser ruang di sekitar mereka dan mereka tampak agak jauh dari gelombang binatang buas. Zhang Yuhan dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok binatang buas, dan ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin dalam sekejap. Menembus langit, dengusan keluar dari bibirnya. Gelombang suara itu menyebabkan dunia bergetar, bahkan mereka yang berada di bagian terdalam kota pun mendengar dengusannya. Sambil menarik napas dingin, semua orang menoleh ke arah pantai. Dengan Zhang Yuhan dan Lin Kai dalam bahaya, Huang Xiaolong tahu bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Dengan tinjunya, ia memanggil seekor naga es yang membentang ribuan mil saat mereka merobek permukaan laut. Seluruh lautan terbelah menjadi 2, saat naga es itu bergerak menuju binatang buas di pantai. Kedua leluhur tua yang berdiri di gerbang kota melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan selama mereka hidup. Naga es itu membawa serta kekuatan yang tak terhitung saat menghantam sekelompok binatang buas yang mengelilingi para siswa dan guru universitas. Dalam sekejap, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menghantam tembok kota dan menghancurkan formasi pelindung. Bumi bergemuruh dan langit berguncang. Zhang Yuhan dan yang lainnya memandangi binatang buas yang menghantam tembok kota dan menyadari bahwa setiap binatang buas tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan binatang buas di alam pencerahan pun mati begitu saja. Seperti patung kayu, semua orang perlahan menoleh untuk melihat sosok yang berdiri tinggi di langit di atas laut timur. Sebagai pembudidaya, mereka setidaknya mampu melihat sejauh itu ke depan, dan mereka melihat sebuah sosok berdiri di langit. Dengan sedikit cemberut di wajahnya, Huang Xiaolong menyilangkan lengannya di depan dadanya. Jubahnya berkibar tertiup angin. Bab 3326, Bintang Raja Surgawi, Gerbang 6 Pedang. Tak sedikit pun jejak ki sejati keluar dari tubuh Huang Xiaolong, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk memaksa semua orang tunduk. Para leluhur tua kedua sekte itu memandang Huang Xiaolong dengan takjub. Dia berhasil membunuh puluhan ribu binatang laut hanya dengan 1 pukulan. Belum lagi fakta bahwa dia masih beberapa puluh mil jauhnya dari medan perang. Ada binatang buas yang tidak lebih lemah dari mereka berdua dalam pertarungan, tetapi mereka tetap terbunuh. Kekuatan yang digunakannya telah melampaui ruang lingkup imajinasi mereka. Melihat mayat-mayat yang tersangkut di tembok kota, jasad binatang tersebut terawetkan dengan sempurna. Namun, tidak ada sedikit pun jejak darah di tubuh mereka. Semuanya membeku. Kong Hui dan Malin menatap es tebal di dinding dan mereka dapat melihat bahwa lapisan es membentang sejauh mata mereka bisa memandang. Meskipun saat itu tengah musim panas, rasa dingin menjalar ke sekujur tubuh mereka ketika melihat mayat-mayat yang membeku. Siapa dia? Gigi Kong Hui bergemeletuk saat dia bertanya. Dia adalah Tuan Huang Xiaolong. Jawab Lin Dongyuan. Huang Xiaolong, pemimpin para tetua agung keluarga Huang di Provinsi Donglin. Ledakan terjadi di kepala Kong Hui dan Malin. Kapankah seorang ahli dengan level seperti dia muncul di keluarga Huang? Kekuatannya telah jauh melampaui ekspektasi mereka. Memikirkan bagaimana mereka memerintahkan Li Dongyuan untuk menutup gerbang kota, wajah mereka menjadi pucat pasi. Beberapa saat yang lalu, mereka mengunci mantan kekasih Huang Xiaolong dan para mahasiswa universitas di luar kota, mengorbankan mereka untuk gerombolan binatang buas. Ketika semua orang masih terjebak dalam keadaan terkejut, Huang Xiaolong mulai berjalan ke arah mereka dengan Yuan Hui mengikuti dari dekat. Bahkan Yuan Hui pun tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong dengan 1 pukulan itu. Dalam sekejap mata, mereka tiba di pantai. Saat itulah Kong Hui dan Malin melihat Yuan Hui berdiri dengan hormat di belakang Huang Xiaolong. Bola mata mereka tertunduk karena ketakutan. Tuan Yuan Hui.
Xiaolong, Paman, Zhang Yuhan dan Lin Kai melompat kegirangan saat melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka. Mereka merasa seolah-olah melakukan perjalanan ke neraka dan kembali setelah pertempuran. Mengangguk sedikit pada mereka berdua, Huang Xiaolong bertanya, apa yang salah? Paman, itu mereka. Mereka menarik semua binatang buas sebelum berlari ke kota itu sendiri. Mereka memerintahkan gerbang ditutup sebelum kita bisa kembali. Lin Kai menunjuk Kong Hui dan Ma Lin yang berdiri di gerbang kota dan mengamuk. Banyak mata yang menatap ke arah mereka berdua. Jejak kemarahan terlihat di mata para siswa dan guru dari berbagai universitas. Karena kaki mereka mati rasa, mereka berdua terjatuh berlutut. Adapun Li Dongyuan, nasibnya tidak jauh lebih baik. Dia mungkin menerima perintah dari mereka berdua untuk menutup gerbang, tetapi dia tetap pengawas kota. Perintah untuk menutup gerbang dan membuka formasi pertahanan datang dari mulutnya. Oh, Huang Xiaolong menatap mereka berdua. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka berdua jatuh, tetapi mereka berdua berhasil jatuh dari depan tembok kota. Seperti batu, mereka menghantam tanah di luar gerbang dengan suara keras. Siapa mereka? Huang Xiaolong bertanya pada Yuan Hui. Yang mulia, bawahan ini bertukar petunjuk dengan mereka di masa lalu, dan mereka adalah leluhur lama dari Sekte Seribu Pembasmi dan Sekte Bintang Pelatihan. Yang satu bernama Kong Hui dan yang lainnya bernama Ma Lin. Selanjutnya, dia memperkenalkan mereka secara singkat. Ketika mereka berdua mendengar bagaimana Yuan Hui berbicara di depan Huang Xiaolong, mereka begitu ketakutan hingga jantung mereka hampir berhenti berdetak. Senior, situasinya mengerikan, dan kami memikirkan keselamatan orang-orang di kota. Itulah satu-satunya alasan kami memerintahkan agar gerbang ditutup. Kami tidak tahu bahwa teman-teman dan keluarga senior Huang ada di luar. Kong Hui mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Ya, Senior Huang, jika kami tahu bahwa kerabatmu ada di luar, kami tidak akan pernah memerintahkan mereka untuk menutup gerbang. Ma Lin buru-buru menindaklanjutinya. Melihat mereka dengan wajah tanpa ekspresi, Huang Xiaolong menoleh ke Li Dongyuan. Kamu, ceritakan padaku apa yang terjadi. Sambil berlutut, Li Dongyuan membenturkan kepalanya ke tanah dengan kotau yang keras. Senior Huang, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku memberitahu mereka bahwa guru Zhang Yuhan dan Lin Kai ada di luar. Mereka tidak peduli, dan mereka memerintahkanku untuk menutup gerbang. Mereka mengatakan bahwa kamu hanyalah seorang tetua agung di keluarga Huang dan hanya keluarga Ying yang berharga di aliansi Huaxia. Wajah Kong Hui dan Ma Lin langsung berubah. Mereka meraung marah sambil mencoba menamparkan Li Dongyuan, beraninya kau menjebak kami. Sebelum telapak tangan mereka sempat mendarat, mereka terlempar dan menghantam tembok bagaikan binatang buas. Begitu saja, dua orang kultivator di alam pencerahan tingkat ke-9 tewas. Bahkan jiwa mereka yang baru lahir pun gagal keluar dari tubuhnya. Sambil menatap mayat-mayat itu dengan kaget, Li Dongyuan kembali membenturkan kepalanya ke tanah. Apakah kamu murid keluarga Li? Tanya Huang Xiaolong. Ya, aku, Li Dongyuan bahkan tidak dapat membentuk kalimat lengkap ketika Huang Xiaolong mengirimnya terbang dengan satu ketukan. Darah menyembur dari bibirnya saat suara Huang Xiaolong menggelegar di telinganya, aku akan membiarkanmu hidup karena kau jujur. Namun, aku akan melumpuhkan pembuluh Ki-mu sebagai hukuman. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong karena telah menyelamatkan nyawanya, Li Dongyuan membungkuk lagi dan lagi. Tak butuh waktu lama bagi berita kematian kedua leluhur tua itu untuk menyebar ke seluruh dunia. Dunia kembali dilanda kekacauan karena berita tentang ketundukan aliansi Jepang belum juga mereda. Tak lama kemudian, video Huang Xiaolong membunuh monster laut dengan satu pukulan mulai tersebar. Video satelit dari seluruh proses itu disiarkan ke seluruh dunia. Saat semua orang melihat tubuh para monster bertumpuk di tembok kota, para ahli dari berbagai faksi tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meskipun hanya video pendek, kekuatan mengerikan dari naga es yang dipanggil Huang Xiaolong mengejutkan semua orang sampai ke inti. Mengabaikan semua yang terjadi, Huang Xiaolong membawa Zhang Yuhan dan Lin Kai kembali ke Universitas Timur. Saat mereka dalam perjalanan pulang, topik pembicaraan beralih ke tetua terkemuka Wang Zheng dari Gerbang Enam Pedang. Dulu, Huang Xiaolong pernah berkata bahwa Wang Zheng harus berlutut di depan keluarga Zhang sebagai permintaan maaf sebelum melumpuhkan kedua tangannya. Jika tidak, dia akan menginjak-injak mayat Wang Zheng di Gerbang Enam Pedang. Semua orang mengira dia gila, tetapi sekarang tidak lagi. Leluhur tua, apakah menurutmu Wang Zheng akan berlutut di depan Zhang Family Manor sebelum tangannya lumpuh? Yingzi bertanya pada Ying Tian. Jika mereka tidak bodoh, mereka pasti akan melakukannya. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawanya lebih penting daripada apapun. Ketika semua orang mengira Wang Zheng akan melakukan apapun yang dikatakan Huang Xiaolong, berita lain mengguncang dunia. Gerbang Enam Pedang Bintang Raja Surgawi mengirim beberapa ahli ke bumi. Dia dikatakan sebagai paman seperguruan leluhur tua Fu Wu, dan dia adalah seorang ahli yang telah melampaui alam pencerahan. Paman seperguruan Fu Wu seharusnya adalah ahli alam pemutus roh tingkat tinggi. Markas besar Gerbang Enam Pedang terletak di Bintang Raja Surgawi, dan Fu Wu hanyalah seorang tetua agung yang dikirim ke bumi. Ketika para ahli di bumi mendengar berita itu, mereka pun memulai putaran diskusi lainnya. Bab 3327, Alam Pemisah Roh. Paman Fu Wu, konon katanya dia memasuki alam pemutus roh tingkat ke-7 100 tahun yang lalu. Sekarang, dia mungkin berada di alam pemutus roh tingkat ke-7 akhir, dan dia menguasai ilmu pedang. Konon katanya dia pernah membunuh binatang buas alam pemutus roh tingkat ke-7 akhir di masa lalu. Teriak Patriark Gerbang Pedang Bayangan. Sekarang situasinya akan menjadi menarik. Apakah menurutmu Huang Xiaolong masih akan membunuh dan memasuki Gerbang Enam Pedang? Leluhur tua dari fraksi emas misterius mencibir.
Huang Xiaolong mungkin kuat, tetapi dia tidak akan menjadi lawan Paman Fu. Ketika ahli itu tiba, Huang Xiaolong akan berterima kasih kepada para dewa jika gerbang 6 pedang tidak mencarinya. Master Pavilion dari Pavilion Puncak Kesepian mendengus. Ketiga faksi itu adalah kekuatan kelas atas di bumi. Meskipun mereka tidak sekuat ke-6 faksi itu, kekuatan mereka sebanding dengan Sekte Seribu Pembasmi dan kekuatan lainnya. Mereka juga berasal dari bintang Raja Surgawi, dan semua leluhur tahu seberapa kuat Paman Fu. Begitu percakapan mereka terbongkar, seluruh dunia berguncang. Kerutan terbentuk di wajah Ying Tian saat dia mendengar berita itu beredar. Leluhur tua, menurutmu apakah kita harus membatalkan tawaran itu? Tanya Yingxi. Beberapa saat yang lalu, Ying Tian telah memberikan perintah agar seluruh keluarga bekerja sama erat dengan keluarga Huang. Selain itu, mereka harus mendengarkan keluarga Huang dalam segala hal. Ying Tian akhirnya menghela napas dalam-dalam, tenggelam dalam pikirannya. Baiklah, jangan lakukan perintahku sebelumnya. Huang Xiaolong mungkin kuat, tetapi tidak ada yang mengira bahwa dia akan lebih kuat dari Paman Fu. Selain itu, jumlah orang yang dia sakiti tidak dapat dihitung lagi. Selain gerbang 6 pedang, ada juga Istana Es, Sekte Seribu Pembasmi, dan Sekte Bintang Pelatihan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Huang Xiaolong bekerja sendiri. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan mampu melawan para ahli alam pemisah roh dari berbagai sekte. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menghubungkan panggilan video dengan Huang Sengan. Huang Xiaolong menerima laporan tentang reaksi berbagai keluarga di bumi setelah mereka mendengar berita bahwa paman seperguruan Fu Wu akan datang. Oh benar, Yang Mulia, Ying Tian mengakhiri kerjasama dengan keluarga Huang kita. Awalnya dia ingin menyerahkan beberapa industri kepada kita, tetapi dia menarik kembali tawaran itu di saat-saat terakhir. Huang Xiaolong tetap tenang dan terus bertanya, bagaimana dengan keluarga lain di aliansi Huaxia? Setelah melihat keluarga Ying telah menarik garis, banyak keluarga telah melakukan hal yang sama. Mereka takut gerbang 6 pedang akan berurusan dengan mereka setelah mereka datang untuk kita. Saat ini, mereka menghindari kita seperti wabah, gerutu Huang Sengan kesal. Huang Xiaolong tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, dia sudah sering melihat hal seperti itu di masa lalu. Dulu di dunia Huang Long dan dunia naga api, hal seperti itu sering terjadi. Keesokan harinya, Zhang Yuhan mencari Huang Xiaolong saat fajar menyingsing, dan dia berteriak, Xiaolong, tetua Zhang Guodong meneleponku dan memberitahu bahwa 4 tetua agung dibujuk oleh Zhang Wanxing untuk meninggalkan keluarga. Mereka semua tunduk pada gerbang 6 pedang. Selain 4 tetua agung, beberapa lusin tetua juga pindah. Huang Xiaolong tertegun sejenak ketika mendengar berita itu. Zhang Wanxing menyebarkan rumor di keluarga, mengatakan bahwa Paman Fu Wu akan menginjak-injak keluarga Zhang begitu dia kembali. Semua orang takut saat ini, dan aku harus kembali ke rumah keluarga Zhang sekarang juga. Tidak apa-apa, aku akan kembali bersamamu, Huang Xiaolong menghiburnya. Ketika dia mendengar bahwa Huang Xiaolong ingin kembali bersamanya, sedikit kegembiraan terbentuk di hatinya. Meskipun dia sudah berada di puncak alam jiwa baru lahir, dia merasa bahwa dia hanya aman di samping Huang Xiaolong. Karena itu, mereka berdua meninggalkan universitas tersebut. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak membiarkan Zhang Wanxing pergi, semua ini tidak akan terjadi. Zhang Yuhan menyalahkan dirinya sendiri saat mereka terbang kembali ke Zhang Family Manor. Awalnya, Huang Xiaolong berniat membunuh Zhang Wanxing, tetapi Zhang Yuhan memilih untuk membiarkannya pergi. Itu bukan salahmu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Para tetua agung dan tetua keluarga telah mengikutinya terlalu lama. Tidak akan lama lagi sampai mereka mengkhianatimu. Bukan hal yang buruk bagi mereka untuk meninggalkan keluarga. Ketika kamu memasuki alam pencerahan di masa depan, kamu dapat membesarkan sekelompok ahli alam jiwa baru lahir lainnya. Namun, jejak es melintas di mata Huang Xiaolong, dan dia bergumam, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang apapun. Bulan depan, aku pasti akan mengunjungi gerbang 6 pedang. Zhang Wanxing dan semua orang yang mengkhianati keluarga tidak akan bisa lolos. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka saat itu. Zhang Yuhan ingin membuka mulut untuk memohon belas kasihan atas nama mereka, tetapi dia akhirnya memilih untuk tetap diam. Lagi pula, dia sudah membiarkan sekelompok pengkhianat muncul karena rasa belas kasihannya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Ketika mereka kembali ke kediaman keluarga Zhang, Zhang Yuhan berhasil menyelesaikan masalah dengan cepat. Bagaimanapun, Huang Xiaolong hadir, dan Zhang Yuhan masih memiliki pengaruh dalam keluarga. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga untuk tenang. Karena Zhang Family Manor dan Blue Dragon Orchard cukup dekat satu sama lain, Huang Xiaolong memutuskan untuk pulang kampung. Karena Zhang Yuhan harus mengurus beberapa urusan keluarga, Huang Xiaolong pulang sendirian. Sedangkan untuk Yuan Hui, Huang Xiaolong mengizinkannya kembali ke Purple Flame Sect. Sesampainya di kebun naga biru, Huang Xiaolong bercerita tentang Lu Dingming kepada ayahnya. Senyum mengembang di wajah Huang Jiyuan. Saya memberitahu Paman Dingming bahwa kami akan pergi mengunjunginya dalam beberapa hari. Saat itu terjadi, Paman Dingming akan menyambut kami di bandara. Hahaha, hebat sekali. Huang Jiyuan tertawa. Bagaimana keadaan tubuh Paman Dingming sekarang? Tidak apa-apa, jawab Huang Xiaolong. Dengan pil naga biru, Lu Dingming pasti akan segera menembus alam inti emas. Tubuhnya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah bertanya kepada Huang Xiaolong tentang beberapa hal mengenai kamar dagang Nanjing, Huang Jiyuan tersenyum puas. Selanjutnya, Huang Xiaolong memeriksa kemajuan kultivasi semua orang. Dengan bantuan semua ramuan dan teknik yang diajarkannya, semua orang meningkat pesat. Keesokan harinya, berita lain mengguncang dunia. Para ahli dari Sekte Seribu Pembasmi dan Sekte Bintang Pelatihan membentuk aliansi.
Meskipun markas mereka berada di bintang naga tersembunyi, mereka langsung menuju bumi. Ada 6 ahli di alam pemutus roh yang sedang dalam perjalanan, dan salah satu dari mereka adalah ahli alam pemutus roh tingkat tinggi. Dia adalah leluhur lama dari Sekte Seribu Pemusnahan, dan dia juga guru Kong Hui. Namanya adalah Liu Yi. Huang Xiaolong membunuh Ma Lin dan Kong Hui dari 2 sekte, dan mereka pasti ada di sini untuk membalas dendam. Hahaha, Huang Xiaolong benar-benar celaka kali ini. Mereka bukan satu-satunya. Istana Es juga mengirim 2 ahli alam pemisah roh, dan Sekte Api Ungu mungkin melakukan hal yang sama. Mengapa Sekte Api Ungu melakukan hal yang sama? Setelah Yuan Hui setuju untuk tunduk pada Huang Xiaolong, markas besar Sekte Api Ungu menjadi marah. Mereka pasti berencana datang untuk menginterogasi Huang Xiaolong. Bab 3328, sekarang. Aku ingin tahu ahli mana dari Sekte Api Ungu yang akan datang ke bumi. Apapun masalahnya, Sekte Api Ungu adalah salah satu dari 3 sekte terkuat di bintang api mengalir. Kekuatan mereka yang sebenarnya melampaui gerbang 6 pedang dan bintang naga tersembunyi. Siapapun yang dikirim oleh mereka pasti akan lebih kuat dari yang lain. Desas-desus terus menyebar di seluruh bumi dan berbagai faksi meletus menjadi kekacauan. Bahkan lebih parah lagi bagi sekte-sekte yang terlibat. Di markas besar gerbang 6 pedang, Wang Zheng tertawa terbahak-bahak dengan senyum sinis di wajahnya. Surga membantuku. Huang Xiaolong, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari masalah ini. Senyum mengembang di wajah Fu Wu. Ketika guru dan pamanku tiba, kami akan segera bergerak. Kami akan membunuh Huang Xiaolong dan semua orang yang dia sayangi. Semua orang yang berhubungan dengannya akan mati. Wang Zheng melanjutkan, hahaha. Aku tidak sabar. Tenang saja, guru dan pamanku akan tiba paling lambat 3 hari lagi. Fu Wu terkekeh. Tunggu saja 3 hari lagi. Baiklah, aku akan membiarkan bajingan itu tetap hidup untuk menyaksikan 3 matahari terbit lagi. Wang Zheng mencibir. Leluhur tua, tetua terkemuka. Salah satu tetua agung berlari ke ruangan dan melaporkan, Zhang Wanxing dari keluarga Zhang membawa 4 tetua agung. Mereka semua berharap untuk tunduk pada gerbang 6 pedang kita sehingga kita akan mengampuni nyawa mereka. Wang Zheng terkekeh geli, Zhang Wanxing cukup menarik. Sayang sekali dia tidak berguna sekarang karena Huang Xiaolong melumpuhkan pembuluh kinya. Fu Wu menjabat tangannya dan menjelaskan, meskipun dia cacat, dia sangat penting dalam hal menenangkan para tetua agung dan tetua keluarga Zhang. Kita selalu bisa membunuhnya saat kita membawa mereka ke pihak kita. Gerbang 6 pedang pada dasarnya tidak ingin menahan orang-orang yang tidak berguna. Sayang sekali, dia tidak tahu bahwa dia sudah mati di mata golongan itu. Di kebun naga biru, Huang Zhengan melaporkan semua yang didengarnya kepada Huang Xiaolong. Ia berbicara tentang bagaimana para ahli di alam pemisah roh akan menuju bumi, dan Istana Es bahkan mengirim 2 ahli alam pemisah roh tingkat tinggi kali ini. Sedangkan untuk Sekte Api Ungu, mereka hanya mengirim 1 orang ahli. Namanya Renki. Huang Zhengan melirik Huang Xiaolong. Dia seharusnya adalah ahli alam pemisah roh tingkat ke-9. Itulah alam pemisahan roh tingkat ke-9 yang sedang mereka bicarakan. Bagi Huang Zhengan, seseorang pada level itu pada dasarnya adalah Tuhan. Bahkan seorang ahli alam pemisahan roh tingkat pertama adalah eksistensi yang mirip dengan surga. Dahulu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bahkan 6 ahli terkuat di bumi tidak akan mampu mengalahkan ahli alam pemisah roh tingkat pertama bahkan jika mereka bekerja sama. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka. Bahkan tidak perlu menjelaskan kekuatan seorang ahli di alam pemutus roh tingkat tinggi. Huang Xiaolong mengangguk santai ketika mendengar berita itu. Ada banyak keluarga yang menyebarkan rumor di aliansi Huaxia. Mereka mengatakan bahwa Yang Mulia pasti akan terbunuh saat para ahli tiba. Menurut mereka, keluarga Huang akan hancur. Saat ini, semua orang di keluarga Huang panik. Huang Zhengan menundukkan kepalanya, dan dia bergumam karena malu. Siapa yang memulainya? Pelaku utamanya adalah keluarga Zhou dan Chu. Keluarga Liu dan Lin juga terlibat. Setelah ragu sejenak, Huang Zhengan memutuskan untuk melanjutkan. Keluarga Sun dan Tan juga berencana untuk berpindah pihak. Tan Bi, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dulu, keluarga Tan pernah mencoba mengambil alih aset keluarga Huang, tetapi Huang Xiaolong memutuskan untuk melepaskannya karena hubungan Tan Wei dengan Huang Bisheng. Ia bahkan memberikan 10 pil naga biru kepada pihak lain agar ia bisa memasuki alam pencerahan. Sekarang, Tan Bi sebenarnya berencana untuk melawan keluarga Huang. Adapun Lin Xiaotian, mereka adalah bagian dari keluarga yang menyebarkan omong kosong tentang keluarga Huang. Ya, setelah Tan Bi memasuki alam pencerahan, dia melarang semua murid keluarga Tan berinteraksi dengan keluarga Huang kami. Sun Yao melakukan hal yang sama. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah, sungguh memalukan, aku melebih-lebihkan kesetiaan mereka. Dia tidak menggunakan Grand Mist Parasitic Medium untuk mengendalikan mereka semua, dan tampaknya mereka semua berencana untuk memberontak sekarang setelah mereka tahu para kultivator alam pemutus roh akan datang untuk berurusan dengan keluarga Huang. Yang Mulia, apakah menurutmu kita harus memperingatkan keluarga Lin, Sun, dan Tan? Tidak, mereka akan memohon pengampunan dalam beberapa hari, Huang Xiaolong terkekeh. Huang Xiaolong tidak terlalu peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di planet atau bintang lain di sekitar bumi. Dalam beberapa hari berikutnya, Huang Xiaolong terus menasihati semua orang saat mereka berkultivasi, dan ia menjalani hari-harinya dengan nyaman. Leluhur Renki dari Sekte Api Ungu telah tiba. Dia menangkap Yuan Hui saat dia tiba, dan dia melumpuhkan pembuluh kinya. Setelah segera mengirimnya ke penjara, leluhur Renki berkata bahwa Huang Xiaolong harus pergi ke Sekte Api Ungu untuk meminta maaf atas kesalahannya. Jika dia menolak untuk melakukannya, dia akan membunuh semua orang di keluarga Huang.
Ada banyak sekali pakar yang tidak tahu siapa Renki, dan mereka langsung ketakutan saat mendengar tentangnya. Alam pemisah roh tingkat ke-9. Dalam keluarga Tan. Kakek, bagaimana bisa kau melakukan ini? Tan Wei membentak sambil menatap Tan Bi. Aku melakukan semua ini demi keluarga Tan. Mulai saat ini, kau tidak boleh berbicara dengan Huang Bisheng. Jika kau melakukannya, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Tan. Sambil menoleh ke Tan Guanghai, ia memerintahkan, jaga Weier. Jangan biarkan dia meninggalkan kompleks. Jika Huang Bisheng datang menemuinya, tidak perlu menghiburnya. Usir saja dia. Tan Bi melanjutkan, katakan saja padanya bahwa dia tidak ada di sini. Di kebun naga biru, Huang Xiaolong hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar perintah Renki. Kalau begitu, kamu bisa menyiapkan kapal terbang sekarang. Aku akan segera pergi, gumam Huang Xiaolong santai. Yang mulia, Anda berencana untuk pergi ke sana sekarang. Mengangguk sedikit, Huang Xiaolong terkekeh, hubungi para murid Sekte Api Ungu. Katakan pada mereka aku akan segera ke sana. Setengah jam kemudian, kapal terbang Huang Xiaolong melaju perlahan menuju Sekte Api Ungu. Begitu dia keluar dari istana, berbagai keluarga menerima berita tentangnya. Hahaha, leluhur Renki memberinya waktu 2 hari, tapi dia langsung menuju ke sana begitu mendengar berita itu. Dasar pecundang. Dan di sini aku berpikir bahwa Huang Xiaolong adalah seseorang yang punya tulang punggung. Tidak mungkin. Agar bisa hidup, dia harus melakukannya. Semua orang bercanda tentang fakta bahwa Huang Xiaolong adalah seorang bajingan tak punya nyali. Bab 3329, bersujud 3 kali setiap kali melangkah. Ketika Huang Xiaolong menuju ke Sekte Api Ungu, berbagai keluarga besar di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Leluhur lama Istana Es, Zheng Ruisen, melakukan hal yang sama. Bahkan leluhur lama dan patriark Sekte Pengadilan Ilahi juga melakukan perjalanan ke sana. Pemimpin lembah hantu melakukan hal yang sama, meskipun kedua faksi tidak muncul dalam pertempuran di aliansi Jepang. Meskipun 6 faksi terkuat dipuji seperti itu, Sekte Pengadilan Ilahi adalah yang terkuat di antara semuanya. Kekuatan mereka selalu menjadi misteri. Lembah hantu merupakan faksi paling misterius dari ke-6 faksi, dan seni rahasia mereka membuat hampir semua orang di dunia ketakutan. Ketika anggota lembah hantu menggunakan seni rahasia ras hantu mereka akan berubah menjadi makhluk mengerikan. Huang Xiaolong memandangi pegunungan dan hutan yang dilewatinya tanpa sedikit pun ekspresi panik di wajahnya. Huang Sengan tiba-tiba memanggil Huang Xiaolong. Yang mulia, Renki baru saja memberikan perintah. Dia berkata bahwa Anda harus menaiki tangga gunung dan bersujud 3 kali setiap kali melangkah. Huang Sengan menundukkan kepalanya dan bergumam. Oh, berapa banyak anak tangga yang harus ditempuh untuk mencapai gerbang Sekte Api Ungu? Jumlah mereka sekitar 2.000, Huang Sengan tergagap. Jadi, Renki ingin aku bersujud 6.000 kali. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Huang Xiaolong. Ya, meskipun Huang Sengan sedang melakukan panggilan video dengan Huang Xiaolong, dia bisa merasakan niat membunuh dari seberang layar. Renki juga mengatakan, apa lagi yang dia katakan? Huang Xiaolong membentak, aku benci orang yang bertele-tele. Dia juga mengatakan bahwa Yang Mulia harus menanggung siksaan api ungu selama 1 jam sebelum dia mengizinkanmu hidup. Gumam Huang Sengan. Kengerian api ungu dapat menyebabkan hati setiap orang di bumi bergetar ketakutan. Bahkan sedikit api ungu dapat mengubah gunung raksasa menjadi abu. Renki ingin Huang Xiaolong menahannya selama 1 jam penuh. Oh, begitukah? Dia ingin membakarku selama 1 jam penuh. Huang Xiaolong hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang ingin dilakukan Renki. Huang Sengan menundukkan kepalanya karena malu. Apa yang dilakukan keluarga dan faksi lain setelah mereka mendengar bahwa aku akan pergi ke Sekte Api Ungu? Ketika mereka mendengar bahwa Yang Mulia akan datang, semua orang melakukan hal yang sama. Para leluhur dan leluhur dari faksi mereka memilih untuk datang menonton pertunjukan. Bahkan Sekte Pengadilan Ilahi dan Lembah Hantu pun datang. Selain keluarga Huang kami, pada dasarnya setiap keluarga di dunia sedang menuju ke sana sekarang. Ying Tian dan He Yuan Kang menggunakan kapal terbang tercepat yang bisa mereka temukan dan mereka menuju ke sana sekarang juga. Huang Sengan melaporkan semuanya dengan jujur kepada Huang Xiaolong. Sepertinya semua orang mengira aku datang ke sini untuk meminta maaf, Huang Xiaolong mencibir. Ya, sampaikan perintahku. Setiap murid keluarga Huang harus meninggalkan semua yang sedang mereka lakukan saat ini dan pergi ke Sekte Api Ungu. Huang Xiaolong tersenyum. Menatap Huang Xiaolong dengan kaget melalui layar, Huang Sengan buru-buru menyetujui. Setelah memutuskan sambungan, Huang Xiaolong memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membukanya lagi, seberkas cahaya yang mengerikan muncul dan dunia tampak sedikit lebih terang. Dengan lengan terlipat di belakang punggungnya, ekspresi tenang kembali terlihat di wajah Huang Xiaolong saat ia menatap ke kejauhan. Dia tidak repot-repot menambah kecepatan saat dia membiarkan pesawat terbang itu terus melaju perlahan. Karena semua orang ingin berada di sana untuk menonton pertunjukan itu, dia akan mengizinkan mereka melakukannya. Dengan kecepatannya saat ini, dia seharusnya bisa tiba dalam waktu setengah hari. Tidak mungkin ada yang lebih lambat darinya. 4 jam kemudian. Banyak sekali ahli yang berdiri di sekitar puncak Sekte Api Ungu sambil menunggu pertunjukan dimulai. Jumlah ahli di alam jiwa baru lahir atau yang lebih tinggi tidak dapat dihitung. Sebagai ahli nomor 1 di aliansi Huaxia, Ying Tian seperti penonton biasa di sana. Di hadapan berbagai sekte super, dia hanyalah seorang kultivator biasa. Leluhur tua, apakah Huang Xiaolong belum datang? Hampir semua ahli di bumi telah tiba, tanya Yingxi. Sambil menggelengkan kepalanya, Ying Tian menghela nafas, Huang Xiaolong tampaknya mengendalikan kecepatan kapal terbangnya.
Hehe, mengendalikan kecepatan. Dia pasti sengaja memperlambat kecepatannya. Heading, kepala keluarga He mencibir. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari ini dengan mengemudi perlahan? Leluhur tua keluarga He mendengus. Sayang sekali. Dia merasa kasihan pada Huang Xiaolong. Menurutnya, Huang Xiaolong tidak akan mengalami kesulitan untuk menerobos ke alam pemisah roh. Sayang sekali dia akan terbunuh setelah menghabiskan waktu yang singkat di bumi. Ying Tian menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Jelas dia juga berpikir demikian. Setelah 100 tahun absen, semua orang mengira bakat Huang Xiaolong gila. Namun, sangat disayangkan dia harus menyinggung berbagai faksi super. Para ahli dari Sekte Pengadilan Ilahi dan Lembah Hantu telah tiba. Dua kelompok orang terbang tinggi di angkasa, dan salah satu kelompok mengenakan jubah emas. Kelompok lainnya mengenakan jubah hitam yang membuat hati bergetar saat melihat mereka. Sekte Pengadilan Ilahi, Lembah Hantu, semua orang tiba-tiba melakukan berbagai kegiatan. Apakah dia leluhur lama Sekte Pengadilan Ilahi? Pupil mata He Yuan Kang mengecil saat mendarat pada tetua berambut perak yang memimpin kedua kelompok itu. Ada simbol emas di dahinya, dan dia tampak sangat tegap. Ada aura keagungan di sekelilingnya. Itulah pertama kalinya He Yuanang melihat leluhur tua Sekte Pengadilan Ilahi. Ya, jawab Ying Tian dan ekspresi ketakutan terlihat di matanya. Itu bukan pertama kalinya dia bertemu dengan leluhur tua Sekte Pengadilan Ilahi, Cao Gang. Formasi pelindung di sekitar Sekte Api Ungu terbuka ketika kedua kelompok tiba, dan sekelompok ahli muncul. Ketika anggota Istana Es dan faksi lainnya tiba, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka. Sekarang, para ahli dari Sekte Api Ungu secara pribadi menyambut anggota Sekte Pengadilan Ilahi dan Lembah Hantu. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Ketika Cao Gang melihat orang yang keluar, dia tertawa terbahak-bahak, "Saudara Renki, lama sekali." Renki, semua orang menatap pemuda yang muncul dari Sekte Api Ungu dengan kaget. Dia adalah leluhur Renki yang berasal dari markas besar Sekte Api Ungu. Dia adalah ahli alam pemisah roh tingkat ke-9 yang mereka bicarakan. Bab 3330, siapa yang memberitahumu aku datang untuk berlutut? Fakta bahwa geng Cao dan Renki saling mengenal mengejutkan semua orang. Cara mereka berbicara satu sama lain menunjukkan hubungan mereka yang luar biasa. Mungkinkah Cao Gang juga seorang ahli di alam pemisah roh? Terlebih lagi, ia harus menjadi ahli alam pemisah roh tingkat tinggi jika ia dapat memanggil Renki seperti itu. Hehe, saudara Cao Gang, lama tak berjumpa. Renki menangkupkan tinjunya dan membalas sapaan itu. Wu Guangxi, penguasa lembah hantu, membungkuk. Tuan Renki. Tuanmu dan aku sudah berteman lama. Tidak perlu formalitas seperti itu, Renki terkekeh. Semua orang terkejut menemukan hubungan yang tidak biasa antara tiga faksi terkuat. Cao Gang tidak dapat menahan tawa, aku berencana untuk mengurus Huang Xiaolong atas namamu, tetapi karena kamu ada di sini, aku tidak perlu mengurusi masalah ini sendiri. Dia hanya bocah nakal dari dunia fana. Kita tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan jamuan makan ketika mendengar kalian semua akan datang. Mari kita mengobrol sebelum dia datang. Hahaha, saat dia datang, belum terlambat bagi kita untuk menyiksanya sepuasnya. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperingatkan penduduk asli di bumi bahwa mereka adalah sekelompok monyet terbelakang dibandingkan dengan kita. Cao Gang tertawa terbahak-bahak, saudara Renki benar. Wu Guangxi mencibir, kita akan mendengarkan Tuan Renki. Di tengah tawa mereka bertiga memasuki Sekte Api Ungu. Begitu mereka pergi, para ahli di sekitar gunung itu meledak dengan semangat. Tuan Cao Gang dan Tuan Renki sebenarnya berteman. Kudengar Sekte Pengadilan Ilahi adalah sekte terkuat di bintang api mengalir. Mereka bahkan lebih kuat dari Sekte Api Ungu. Siapa sebenarnya Guru Master Lembah Wu? Dia juga pasti ahli alam pemisah roh tingkat ke-9. Liu Sulong, leluhur lama Istana Es, mendengus, Huang Xiaolong benar-benar bodoh. Dia bisa saja menyinggung siapapun, tetapi dia terus maju dan menimbulkan masalah bagi Sekte Api Ungu. Dia bahkan harus menjadikan Yuan Hui sebagai budaknya. Tidak heran Sekte Api Ungu begitu marah setelah menerima penghinaan seperti itu. Leluhur tua gerbang pedang, Wang Xiwen, terkekeh, sebenarnya, aku mengagumi keberanian Huang Xiaolong. Berani sekali, ejek Liu Sulong. Dia bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bahkan jika Sekte Api Ungu tidak melakukan apapun padanya, para ahli Istana Esku pasti akan membunuhnya. Leluhur Lu Wangkun dari markas besar kita akan datang saat kita berbicara. Apa, bahkan senior Lu Wangkun juga ikut. Wang Xiwen tersentak kaget. Lu Wangkun adalah salah satu dari 10 ahli terkuat di bintang gelap tempat Istana Es berada. Dia adalah ahli alam pemisah roh tingkat akhir ke-9, dan dia bahkan lebih kuat dari Renki. Ekspresi puas muncul di wajah Liu Sulong, dan dia terkekeh, benar sekali. Leluhur Lu Wangkun bukan satu-satunya orang yang datang. 3 ahli alam pemisah roh tingkat tinggi dari Sungai Kuning Utara juga akan datang. Wang Xiwen berhasil menarik napas dalam-dalam. Itu berarti Istana Es mengirim 4 ahli alam pemisah roh tingkat tinggi ke bumi. Tiba-tiba, semua orang mulai berdiskusi lagi. Kapal terbang Huang Xiaolong ada di sini. Dia di sini. Semua orang bersorak. Dari kejauhan, sebuah kapal terbang membubung perlahan di langit. Karena badan kapal itu memiliki lambang naga biru, kapal itu tampak hidup di bawah cahaya matahari tengah hari. Kapal batu itu tiba tak lama kemudian, dan seorang pemuda yang rambut hitamnya bergoyang tertiup angin melangkah keluar dari kapal. Huang Xiaolong benar-benar tahu cara berakting, Liu Sulong mencibir. Huang Xiaolong telah membunuh muridnya, penguasa istana-istana es di aliansi Jepang. Dia membenci Huang Xiaolong sampai ke akar-akarnya, dan dia tidak ingin apa-apa lagi selain mencabik-cabiknya.
Dia hanya berpura-pura. Saat dia memanjat gunung sambil bersujud, dia tidak akan bisa terlihat sekeren itu lagi, gerutu Wang Xiwen. Faktanya, sekte-sekte yang berasal dari bintang lain sama sekali tidak bersahabat dengan anggota bumi. Karena itu, sikap Wang Xiwen adalah sikap khas para kultivator yang bukan penduduk bumi. Huang Xiaolong tidak peduli dengan apapun yang mereka katakan saat dia berjalan menuju puncak begitu dia turun. Karena dia adalah orang yang bisa menghadapi Yuan Hui dengan satu tamparan saja, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana berani menghentikannya. Tepat saat dia hendak tiba di puncak gunung, formasi pertahanan di sekitar gunung terbuka dan sekelompok ahli muncul. Orang yang keluar adalah kepala sekte api ungu, Chen Xingjian, dan ada banyak tetua terkemuka yang juga berada di alam pencerahan berdiri di belakangnya. Terlepas dari barisan mereka, tidak ada tanda-tanda Renki. Ketika Huang Xiaolong tiba, Renki masih menikmati pesta bersama Chao Gang dan Wu Guangxi. Chen Xingjian dan yang lainnya menghentikan Huang Xiaolong segera setelah mereka muncul. Huang Xiaolong, Tuan Renki memberi perintah. Kalian tidak boleh berhenti saat mendaki gunung. Jika kalian berhenti, kalian harus memulai dari awal lagi. Sambil melambaikan tangannya, dia membuka formasi di sekitar gunung untuk memanggil serangkaian anak tangga batu. Anak tangga itu muncul dari kaki gunung hingga ke gerbang utama. Pecahan kaca dan paku bertebaran di sepanjang anak tangga, dan jelaslah bahwa sekte api ungu tengah mempersulit Huang Xiaolong. Kami tidak akan mempersulitmu. Semua rintangan di tangga tidak ternoda racun. Chen Xingjian mencibir. Kamu bisa mulai sekarang. Saat kamu memanjat, kamu tidak diperbolehkan menggunakan ki sejati untuk melindungi dirimu sendiri. Jika kamu tidak dapat tiba di gerbang dalam waktu 1 jam, kamu harus memulai kembali pendakian. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar ketakutan saat melihat pecahan kaca dan paku di anak tangga. Mereka tidak mungkin bisa menggunakan waktu 1 jam untuk menaiki anak tangga. Bahkan 4 jam pun tidak akan cukup. Huang Xiaolong, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat dan mulai memanjat. Seseorang di kerumunan tertawa terbahak-bahak. Orang yang berteriak itu adalah Liu Sulong, dan ada ekspresi puas di wajahnya saat dia menatap Huang Xiaolong. Hahaha, bahkan jika dia menggunakan semua yang dimilikinya, dia tidak akan bisa mencapai puncak. Wang Xiwen tertawa terbahak-bahak. Para ahli istana es dan gerbang pedang mulai tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan leluhur mereka. Para ahli dari golongan lain mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi banyak dari mereka yang tertawa cekikikan. Ekspresi gembira terlihat di wajah mereka. Melihat Chen Xingjian, sudut bibir Huang Xiaolong terangkat ke atas. Siapa yang bilang aku datang ke sini untuk meminta maaf? Semua orang menatapnya dengan kaget ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. Jika kau tidak di sini untuk berlutut, apakah kau di sini untuk minum secangkir teh dengan Tuan Renki? Liu Suen mendengus tak percaya. Banyak orang tertawa kecil karena mereka benar-benar terhibur dengan situasi ini. Tiba-tiba, Huang Xiaolong mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher Chen Xingjian. Menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Chen Xingjian bahkan tidak sempat berbicara ketika Huang Xiaolong mematahkan lehernya. Melepaskan cengkeramannya, Huang Xiaolong melempar mayat Chen Xingjian seperti sedang membuang sampah. Ledakan. Ketika tubuh Chen Xingjian menghantam tanah di bawahnya, seluruh gunung tampak meledak. Batu-batu beterbangan di mana-mana sementara dunia bergetar. Bab 3331, jangan pergi terlalu jauh. Semua orang menatap kawah yang diciptakan oleh mayat Chen Xingjian dengan ekspresi tidak percaya. Dia, berani sekali. Yingzi menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong berani menyerang siapapun di sekte api ungu. Ying Tian juga tidak bisa mempercayai matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, jika dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan penghinaan, dia mungkin masih hidup. Sekarang, dia sudah dikutuk. Ketika Tuan Renki bergerak, Huang Xiaolong akan mati dengan mengerikan. Benar sekali. Tuan Renki mungkin menggunakan pecahan kaca dan paku untuk membuat Huang Xiaolong marah hingga melakukan kesalahan. Sekarang, Huang Xiaolong dalam masalah besar. He Yuankang menggelengkan kepalanya karena kasihan. Huang Xiaolong masih terlalu muda. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Ying Tian menghela napas. Salah satu tetua terkemuka dari Sekte Api Ungu meraung marah, Huang Xiaolong, beraninya kau menyentuh patriark kami. Kau mati. Kau pasti akan mati. Pukul. Dengan satu tamparan, Huang Xiaolong menjatuhkan tetua terkemuka itu ke tanah juga. Kali ini, retakan mulai menyebar ke seluruh gunung. Beraninya kau, sebuah suara agung muncul dari Sekte Api Ungu dan gelombang suara itu mengandung cukup kekuatan untuk memusnahkan beberapa kota. Para ahli yang berdiri di sekitar merasakan otak mereka bergetar di tengkorak mereka. Sekelompok besar ahli lainnya muncul dari gunung, dan 3 orang yang memimpin adalah Renki, Chao Gang, dan Wu Guangxi. Para ahli dari 3 faksi berdiri di belakang mereka dengan patuh, dan ada lebih dari beberapa ratus ahli di alam jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Ketika Renki melihat mayat Chen Xingjian dan tetua yang terhormat, cahaya dingin melintas di matanya. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian. Aku akan memastikan bahwa setiap orang dari keluarga Huang dan mereka yang berhubungan denganmu akan mati dengan kematian yang 1000 kali lebih menyakitkan daripada mereka yang kau bunuh. Suara Renki bergema di benak semua orang yang hadir. Ia melepaskan auranya sepenuhnya, dan awan-awan di langit mulai bergerak. Badai yang mengerikan mengelilinginya, dan ia berubah menjadi dewa badai saat ia berdiri di tengah aliran angin yang menakutkan. Tekanan yang menghancurkan menimpa mereka yang berdiri di sekitar gunung, dan mereka merasa sulit bernapas. Semua orang menatap Renki dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Apakah itu kekuatan seorang ahli alam pemisah roh tingkat ke-9? Tiba-tiba, Huang Xiaolong meraih ke tengah badai tempat Renki berdiri. Huang Xiaolong,
Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kekuatan senior Renki lebih dari cukup untuk mencabik-cabik ahli biasa di alam pemisah roh tingkat menengah. Wang Xiwen tertawa terbahak-bahak. Ketika semua orang mengira Huang Xiaolong akan tercabik-cabik, tangannya menembus angin kencang. Dia dengan santai mencengkeram leher Renki sambil menyeret pria itu ke arahnya. Angin yang menakutkan itu tiba-tiba berhenti dan dunia kembali ke keadaan alaminya. Ekspresi ketakutan terbentuk di mata Renki saat dia menatap Huang Xiaolong. Dia menggunakan seluruh ki sejati yang bisa dikerahkannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan satu pun otot di tubuhnya. Dia bagaikan seekor ayam lemah yang tergantung di langit. Semua orang yang berada di lokasi kejadian merasakan ada bom yang meledak di benak mereka. Dunia seakan berhenti saat rahang mereka ternganga karena tak percaya. Ada lebih dari 10.000 pakar dari seluruh dunia yang hadir, tetapi tidak seorang pun berani bernapas. Keheningan menyelimuti daratan. Lepaskan Tuan Renki sekarang juga. Salah satu tetua terkemuka berteriak, jika tidak, Sekte Api Ungu kita akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan mengirim semua orang dari Sekte Api Ungu menabrak gunung. Dalam sekejap, beberapa ratus lubang yang masuk jauh ke dalam tanah muncul. Kalau kita perhatikan gunung itu dari jauh, kita akan mengira bahwa itu adalah bintang jatuh yang terbelah menjadi ratusan bagian dan menghantam gunung itu. Mereka yang menabrak gunung itu sudah tidak bernyawa lagi. Mereka hancur berkeping-keping. Sambil menarik napas dingin, tubuh para ahli dari Sekte Pengadilan Ilahi dan Lembah Hantu membeku ketakutan. Huang Xiaolong tidak peduli melihat mereka saat dia melihat Renki yang berusaha keras untuk keluar. Membunuhku, membunuh semua orang yang berhubungan denganku. Dengan satu tamparan, dia membuat kepala Renki berputar di lehernya. Saat kepalanya berputar searah jarum jam di lehernya, jeritan memenuhi udara. Tentu saja, Huang Xiaolong memastikan bahwa dia tidak mati. Itu saja yang terjadi. Renki harus menahan rasa sakit karena kepalanya terpelintir dari bahunya beberapa kali. Jeritan menyayat hati keluar dari bibirnya. Saat kepala Renki berputar, para ahli dari semua faksi lain merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Setelah lebih dari 10 putaran, kepala Renki akhirnya berhenti berputar. Namun, wajahnya menghadap ke arah yang salah. Memastikan semua orang yang berhubungan denganku mati dengan kematian yang 1000 kali lebih buruk daripada mereka yang kubunuh. Cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat dia menamparkan wajah Renki lagi. Kali ini, wajahnya berputar ke arah lain. Ketika kepalanya akhirnya berhenti berputar, Huang Xiaolong menyegel ki sejati Renki sebelum melemparkannya ke dasar tangga. Jika kau berhasil memanjat gerbang Sekte Api Ungu dalam waktu 1 jam, aku akan mengampuni nyawamu. Ingatlah untuk bersujud 3 kali setiap langkah. Itu adalah perintah Renki sebelum Huang Xiaolong tiba. Melihat pecahan kaca dan paku yang berjejer di anak tangga, Renki merasakan darah mengalir dari wajahnya. Namun, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong, bahkan jika aku mati, aku tidak akan mendengarkanmu. Kau bisa membunuhku jika kau mau. Membunuhmu. Huang Xiaolong mengangkat satu alisnya dengan geli. Jangan khawatir, kau akan mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sambil menunjuk dahi Renki dengan santai, seberkas cahaya memasuki tubuhnya. Jeritan yang keluar dari bibirnya 1000 kali lebih menyedihkan daripada saat kepalanya berputar di lehernya. Aku akan memanjat. Tolong berhenti. Terlambat, Huang Xiaolong mengabaikan Renki yang sedang mengacak-acak dan berguling-guling di dasar tangga. Para ahli yang menyaksikan semua kejadian itu merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang harus dialami Renki hingga seorang ahli alam pemisah roh tingkat ke-9 seperti dia berteriak seperti itu. Saat menoleh untuk melihat para ahli dari faksi lain, Huang Xiaolong tidak repot-repot memikirkan hukuman khusus untuk mereka semua. Wajah mereka berubah ketika melihat bahwa perhatian Huang Xiaolong telah beralih ke mereka. Dengan tatapannya tertuju pada Cao Gang, Wu Guangxi, Wang Suen, dan Liu Sulong, Huang Xiaolong bergumam, kalian berempat akan menerima hukuman yang sama. Naiklah dari bawah. Jika kalian tiba dalam waktu 1 jam, aku akan membiarkan kalian hidup. Ekspresi mereka langsung tenggelam. Huang Xiaolong, jangan pergi terlalu jauh. Liu Sulong meraung marah, para ahli dari Istana Esku akan tiba dalam beberapa hari. Saat itu terjadi, kau. Huang Xiaolong menunjuk ke arahnya dan bola api muncul di alis Liu Sulong. Dengan asal-muasalnya, bola api itu mulai menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi abu. Bab 3332, memanjat. Kemarahan memuncak di hati mereka ketika mendengar Huang Xiaolong ingin mereka bersujud saat menaiki tangga menuju gerbang Sekte Api Ungu. Mereka ingin menyerangnya, tetapi setelah Huang Xiaolong membunuh Liu Sulong, kaki mereka menjadi lemas karena takut. Tidak pernah dalam hidup mereka merasa begitu takut terhadap seseorang. Dari mereka bertiga, salah satunya adalah leluhur lama Sekte Pengadilan Ilahi. Dia adalah orang terkuat di bumi, dan yang lainnya adalah penguasa lembah-lembah hantu. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat dia sebenarnya, dan yang lainnya adalah leluhur lama gerbang pedang. Biasanya, mereka akan ditakuti kemanapun mereka pergi. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan keras di hadapan Huang Xiaolong. Setelah melihat abu Liu Sulong yang tertiup angin, Huang Xiaolong menoleh untuk menatap mereka bertiga. Senyum terbentuk di bibirnya saat tatapannya jatuh pada Cao Gang. Bukankah kau bilang kau akan menjagaku demi Renki? Ekspresi Cao Gang berubah drastis. Kata-kata itu memang keluar dari bibirnya ketika Renki keluar untuk menyambutnya, tetapi bagaimana mungkin Huang Xiaolong tahu? Dia bahkan belum datang. Beralih ke Wang Xiwen, Huang Xiaolong melanjutkan, bukankah kau bilang aku tidak akan bisa bersikap tenang lagi saat menaiki tangga?
Membuka mulutnya, Wang Xiwen ingin menjelaskan dirinya tetapi dia berhasil menahan diri ketika melihat sorot mata Huang Xiaolong. Aku hanya akan memberimu 10 napas waktu untuk memikirkannya. Terserah padamu apakah kau ingin memanjat atau tidak. Jika kau melakukannya, kau akan tetap hidup. Jika tidak, kau akan berakhir seperti Liu Sulong. Abu Liu Sulong telah mendarat di wajah mereka saat Huang Xiaolong selesai. Ketidakpastian tampak di mata mereka. Ying Tian, He Yuan Kang, dan yang lainnya menyaksikan dengan napas tertahan. Semua orang memandang Cao Gang dan yang lainnya, dan ekspresi mereka aneh. Cao Gang adalah orang terkuat di bumi, tetapi sekarang, ia harus memanjat gunung untuk mempertahankan hidupnya. Ia bahkan harus bersujud 3 kali setiap langkah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jantung Ying Tian dan yang lainnya terasa seakan-akan keluar dari dada mereka karena berdebar kencang. Lin Guodong, leluhur lama keluarga Lin di Provinsi Ha, juga hadir. Ia berdiri cukup dekat dengan Ying Tian dan yang lainnya, dan celananya sudah basah. Seluruh tubuhnya mati rasa saat ia melihat Ren Qi yang masih berteriak di kaki gunung. Para ahli dari aliansi Huaxia melihat ekspresi Lin Guodong yang seperti terdakwa, dan mereka menggelengkan kepala dalam diam. Keluarga Lin memilih untuk tunduk pada keluarga Huang sebelumnya, dan mereka bisa saja memeluk paha besar Huang Xiaolong. Sayang sekali mereka mengkhianati keluarga Huang begitu mendengar bahwa Ren Qi akan datang ke bumi. Mereka mulai menyebarkan rumor di mana-mana bahwa Huang Xiaolong akan hancur. Tidak mungkin Huang Xiaolong akan membiarkan pengkhianat seperti mereka hidup. Ketika Huang Xiaolong kembali ke aliansi Huaxia setelah menangani masalah yang ada, target pertamanya tanpa diragukan lagi adalah keluarga Lin. Tuan Huang Xiaolong, sekte pengadilan ilahi kami adalah sekte nomor 1 di Flowing Flame Star. Leluhur pendiri kami adalah eksistensi yang telah melampaui alam pemisah roh. Aku adalah cucunya, melihat waktu hampir habis, Cao Gang memilih untuk mencoba yang terbaik untuk membujuknya agar tidak terlibat. Lagi pula, dia sangat mencintaiku, Tuan Huang Xiaolong kumohon. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Huang Xiaolong menunjuk kepalanya dan bola api mengubahnya menjadi abu. Cucu dari leluhur pendiri sekte pengadilan ilahi. Gumam Huang Xiaolong. Semua sama saja bagiku. Semua orang merasakan hawa dingin mengalir di tubuh mereka ketika mereka melihat Cao Gang berubah menjadi tumpukan abu. Bahkan eksistensi yang melampaui alam pemutus roh tidak cukup untuk menghentikan Huang Xiaolong. 9. Huang Xiaolong menatap 2 orang lainnya yang tersisa. Aku akan memanjat. Aku akan memanjat sekarang juga. Wu Guangxi takut kalau dia akan terlalu lambat, dan dia berlari sampai ke ujung tangga. Wang Xiwen pun sama. Saat mereka mendaki gunung, mereka membenturkan kepala mereka ke tanah dengan keras. Pecahan kaca dan paku segera merobek kulit mereka, tetapi mereka tidak berani melindungi diri mereka sendiri dengan ki sejati mereka. Semua orang menatap mereka berdua dalam diam. Para murid Sekte Api Ungu, Sekte Pengadilan Ilahi, Lembah Hantu, dan Gerbang Pedang, dengarkan baik-baik. Aku akan mengampuni semua orang yang berlutut dan tunduk kepadaku dalam 10 detik ke depan, suara Huang Xiaolong bergema di udara lagi. 10 detik, kita akan mampu mempertahankan hidup kita. Wajah orang-orang dari faksi-faksi berubah. Tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk memarahi Huang Xiaolong lagi. Bahkan leluhur tua Sekte Pengadilan Ilahi tidak dapat melindungi dirinya sendiri dengan identitas dan kekuatan leluhur pendiri. Tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa mereka lebih penting daripada Cao Gang. Waktu terus berjalan. Ren Qi masih berguling-guling kesakitan saat ia merobek kulit wajahnya dengan tangannya sendiri. Wang Hong dari Sekte Pengadilan Ilahi bersedia melayani Tuan Huang Xiaolong. Salah satu ahli di Sekte Pengadilan Ilahi berlutut. Wang Hong adalah seorang tetua terkemuka dari Sekte Pengadilan Ilahi, dan dia adalah yang terkuat di antara semuanya. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Cao Gang, dan prestisenya di sekte tersebut dapat dikatakan sangat tinggi. Ketika mereka melihat sesepuh terkuat mereka berlutut, para anggota Sekte Pengadilan Ilahi menjadi gempar. Akan tetapi, mereka segera mulai bertekuk lutut. 10 detik berlalu dalam sekejap mata. Seperti yang dijanjikannya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya untuk membunuh siapapun yang tidak menyerah. Beberapa sinar es mengubah mereka yang tidak menyerah menjadi patung es. Saat mereka hancur, tubuh orang-orang yang menolak menyerah berhamburan di terpa angin. Dengan ini aku umumkan bahwa keluarga Brownku akan tunduk pada Tuan Huang Xiaolong. George Brown dari Aliansi Amerika berlutut saat suaranya bergema di udara. Keluarga Brown adalah keluarga terkuat di Aliansi Amerika, dan mereka bukan hanya yang terkuat di sana. Mereka mengendalikan ekonomi, dan mereka adalah salah satu anggota terkaya di dunia. Keluarga Brown tidak memiliki keluhan terhadap Huang Xiaolong, tetapi leluhur lama mereka sangat takut setelah Huang Xiaolong membunuh Cao Gang dan Liu Sulong sehingga ia memilih untuk menyerah. Ketika leluhur tua itu sudah memberikan kata-katanya, para anggota keluarga pun berlutut. Beberapa saat kemudian, tidak ada seorang pun yang berdiri. Bahkan anggota keluarga Ying pun berlutut. Adapun Lin Guodong, dia gemetar seperti daun yang tertiup angin. Ada lebih dari 10.000 ahli yang hadir, tetapi hampir semuanya mewakili semacam kekuatan di bumi. Setelah mereka menyerah, lebih dari setengah kekuatan di bumi menyerah. Huang Xiaolong dapat dikatakan telah menguasai bumi pada saat itu juga. Membiarkan mereka berdiri, Huang Xiaolong melangkah dan memasuki aula utama Sekte Api Ungu. Meskipun ada banyak sekali batasan di sekitar aula utama, Huang Xiaolong masuk sesuka hatinya. Dia melemparkan seluruh harta sekte ke dalam tungku matahari dan bulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berguna baginya di sana, tetapi keluarga Huang tetaplah keluarga biasa. Mereka membutuhkan harta karun, dan perbendaharaan Sekte Api Ungu adalah awal yang baik. Bab 3333, memohon. Selanjutnya, Huang Xiaolong pergi ke penjara Sekte Api Ungu, dan ia menyelamatkan Yuan Hui.
Meskipun pembuluh darah Yuan Hui lumpuh, itu bukan hal yang tidak bisa disembuhkan oleh Huang Xiaolong. Dengan satu gerakan, Yuan Hui kembali ke kondisi puncaknya. Di kediaman keluarga Tan, Tan Bi merasakan jantungnya berdebar kencang saat perasaan aneh terbentuk di hatinya. Apakah ada berita dari Sekte Api Ungu? Tanyanya pada Tan Guanghai. Ayah, aku sudah menyuruh beberapa orang untuk datang, tetapi belum ada video berita dari Sekte. Tan Guanghai mencoba menghibur leluhur tua itu, ayah, tidak perlu khawatir. Renki adalah ahli alam pemisah roh tingkat ke-9, dan kekuatannya lebih dari cukup untuk membalikkan langit. Tidak mungkin Huang Xiaolong bisa bertahan hidup melalui ini. Tan Bi mengangguk perlahan. Beberapa menit kemudian, wajah Tan Guanghai tampak gembira. Ayah, videonya sudah ada di sini. Tan Bi kembali waspada, lalu terkekeh, cepat dan mainkan. Biarkan aku melihat apakah Huang Xiaolong benar-benar mati. Saat mereka mulai menonton video, pemandangan yang terjadi di sekitar Sekte Api Ungu terhampar di depan mata mereka. Mereka melihat kapal terbang Huang Xiaolong muncul dan mereka berdua menahan napas. Tan Bi mempererat cengkeramannya saat melihat para ahli Sekte Api Ungu muncul. Saat Chen Xingjian menghentikan Huang Xiaolong untuk memintanya menaiki tangga yang dipenuhi kaca, Tan Bi dan Tan Guanghai sangat terkejut ketika Huang Xiaolong mematahkan leher Chen Xingjian sebelum melemparkannya ke bawah gunung. Dia berani bergerak melawan Patriark Sekte Api Ungu. Selanjutnya, mereka melihat bagaimana Huang Xiaolong menamparkan seorang tetua terkemuka hingga mati. Dengan mata terbelalak karena terkejut, mereka terus menonton video itu. Saat raungan Renki terdengar di telinga mereka melihat sekelompok ahli lain muncul. Ketika mereka melihat kekuatan yang ditunjukkan Renki, ekspresi penuh harap muncul di wajah mereka. Namun, mereka pasti kecewa karena Huang Xiaolong dengan santai meraih badai yang mengelilingi Renki untuk menariknya keluar. Mereka melihat Renki tergantung di udara dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Mereka berdua bisa merasakan betapa takutnya Renki melalui layar. Ketika berbalik untuk saling memandang, keduanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengirim para tetua dan tetua terkemuka dari Sekte Api Ungu terbang ke gunung, mengubah mereka semua menjadi pasta daging. Akhirnya, video itu menunjukkan Renki berguling-guling kesakitan. Liu Sulong dan Cao Gang terbunuh dengan satu jari, dan dua leluhur tua lainnya mulai mendaki gunung. Hati Tan Bi dan Tan Guanghai membeku. Kita sudah tamat. Keluarga Tan sudah tamat, teriak Tan Bi. Cahaya di matanya padam. Sambil berdiri, Tan Guanghai berseru, kita bisa meminta Wei'er untuk membela kita. Bukankah Huang Bisheng menyukai putriku? Cahaya di mata Tan Bi kembali menyala, dan dia melompat berdiri. Benar, selama Wei'er mencari Huang Datu, Yang Mulia pasti akan membiarkan kita pergi. Tiba-tiba, Tan Guanghai membeku. 1 jam yang lalu, Huang Datu datang untuk mencari Wei'er. Aku menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak datang lagi. Aku juga. Apa lagi yang kau katakan padanya? Tan Bi merasa jantungnya berhenti berdetak. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak untuk Wei'er. Aku juga menyuruhnya untuk pergi dari hadapan kita. Selain itu, aku mengatakan kepadanya bahwa keluarga Huangnya akan segera dimusnahkan oleh Sekte Api Ungu dan untuk tidak menyeret keluarga Tan kita ke dalam masalah ini. Tan Bi terjatuh kembali ke kursinya. Sekali lagi, langit runtuh menimpanya. Tan Bi bukan satu-satunya yang merasakannya. Adegan yang sama terjadi di keluarga Lin. Lin Jinsan, leluhur tua keluarga Lin, terduduk lemas di kursinya. Karena mereka mengira kematian Huang Xiaolong pada dasarnya sudah pasti, mereka tidak repot-repot pergi menonton pertempuran itu. Dia dengan santai melirik video itu dan hampir mati ketakutan. Di keluarga Liu, Zhou, dan Chu, suara tangisan terdengar di mana-mana. Setengah hari kemudian, setelah berhadapan dengan kekuatan besar, Huang Xiaolong kembali ke kebun naga biru. Begitu dia tiba, dia melihat Tan Bi, Tan Guanghai, Lin Jinsan, dan leluhur tua keluarga Liu, Zhou, dan Chu berlutut di pintu masuk istana. Ketika mereka menyadari kembalinya Huang Xiaolong, Tan Bi adalah orang pertama yang berteriak, Yang Mulia, tolong ampuni kami. Kami tahu kesalahan kami. Atas nama Wei'er, tolong ampuni nyawaku. Yang lainnya segera bersujud sambil tak ragu membenturkan kepala mereka ke tanah dengan kekuatan sekuat tenaga. Apakah kalian akan diampuni? Huang Xiaolong menatap mereka dengan tatapan dingin di matanya. Dulu, ketika kalian mencoba menguasai bisnis keluarga Huang, aku pernah mengampuni kalian. Aku bahkan membantu kalian memasuki alam pencerahan. Kalian tidak hanya memutuskan semua hubungan dengan keluarga Huang, tetapi kalian juga menyebarkan rumor bahwa seluruh keluargaku akan dimusnahkan. Apakah kalian pikir aku akan mengampuni nyawa kalian? Mengangkat tangannya, seberkas cahaya melesat ke dahi Lin Jinsan. Sambil membelalakan matanya, Lin Jinsan terjatuh ke tanah. Tan Bi dan yang lainnya mengompol karena ketakutan. Xiaolong, berhenti sekarang juga. Huang Jiyuan, Wang Meilan, Huang Chenfei, Huang Wen, dan Huang Bisheng muncul dari istana. Tidak diragukan lagi, orang yang menghentikan Huang Xiaolong adalah Huang Meilan. Tan Wei ada di sampingnya, dan matanya bengkak dan merah. Ketika Huang Xiaolong meliriknya, dia sama sekali menghindari tatapannya. Sambil memegang Wang Meilan, dia bersembunyi dari Huang Xiaolong. Xiaolong, aku jadi tahu segalanya dari Wei'er. Keluarga Tan mungkin tidak melakukan hal yang benar, tetapi sebaiknya kau biarkan saja. Melihat mayat Lin Jinsan, Wang Meilan mengerutkan kening. Mengapa kau harus membunuh mereka? Tidak bisakah kau berbicara kepada mereka seperti orang yang berakal sehat? Wajar, Huang Xiaolong terlalu tertegun untuk berbicara. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan menghadapinya, gumam Huang Xiaolong.
Omong kosong. Apa kau pikir ibumu menyebalkan sekarang setelah aku menghentikanmu membunuh mereka semua? Ada beberapa ratus orang di sini. Apa kau akan puas hanya setelah membunuh mereka semua? Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan sekarang setelah kau menjadi ahli super? Saat sinar bulan keperakan menyinari daratan, Huang Xiaolong menatap langit di atas dari dalam kebun naga biru. Xiaolong, apakah kau akan menyalahkanku karena mengganggu anggota keluarga Tan? Wang Meilan berbicara sambil berjalan menuju Huang Xiaolong bersama Huang Jiyuan. Tentu saja tidak. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit. Karena Wang Meilan, Huang Xiaolong tidak membunuh siapapun selain Lin Jinsan. Baginya, semua itu tidak penting. Tidak penting apakah mereka hidup atau mati. Baiklah, aku akan menghubungi Paman Dingming sebentar lagi. Bagaimana kalau kita pergi ke Tokyo untuk liburan? Senyum mengembang di wajah Huang Xiaolong. Setelah berurusan dengan Sekte Api Ungu, Huang Xiaolong meluangkan sebagian waktunya untuk bepergian bersama orang tuanya. Baiklah, Huang Jiyuan dan Wang Meilan terkekeh senang sebagai tanggapan. Bab 3334, Bintang Internasional. Huang Xiaolong menghubungi Lu Dingming setelah orang tuanya setuju untuk pergi berlibur. Ketika Lu Dingming mendengar bahwa mereka akan tiba keesokan harinya, dia melompat kegirangan dan mulai bercanda dengan Huang Jiyuan. Setelah memurnikan pil naga biru, Lu Dingming menjadi orang yang benar-benar baru. Ketika mereka akhirnya memutuskan panggilan telepon setengah jam kemudian, Huang Xiaolong mengatur agar Huang Sengan mendapatkan mereka tiket ke Tokyo keesokan harinya. Huang Sengan tidak butuh waktu lama untuk memesan tiket pesawat yang berangkat pukul 9 pagi. Saat malam tiba, Wang Meilan dan Huang Jiyuan mulai sibuk. Sama seperti saat mereka mengunjungi Huang Wen di keluarga Lin, Wang Meilan mengisi beberapa peti dengan harta spiritual dan tanaman obat. Bu, kita akan pergi ke Tokyo untuk liburan. Kita tidak ke sana untuk mengunjungi saudara-saudara kita, mengapa ibu membutuhkan begitu banyak barang? Huang Xiaolong mendesah pasrah. Saat dia melemparkan lebih banyak barang ke dalam peti kosong lainnya, Wang Meilan membentak, jangan ganggu aku lagi, bocah nakal. Paman Dingming dan ayahmu adalah teman masa kecil. Kita harus membawa hadiah sekarang karena kita akan mengunjunginya. Lagi pula, kita juga tidak kekurangan harta karun ini. Sambil menatap peti-peti berisi ramuan-ramuan spiritual dan buah-buahan spiritual, Huang Xiaolong menampakkan senyum tak berdaya. Paman Dingming adalah ketua kamar dagang Nanjing. Dia tidak kekurangan semua ini. Tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Ini adalah bukti ketulusan kita. Bukankah kamu mengatakan bahwa tanaman herbal yang tumbuh di kebun naga biru adalah satu-satunya? Mereka tidak akan dapat membelinya di aliansi Jepang. Wang Meilan mendengus. Berbalik menatap ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya, mereka semua melihat ekspresi terhibur di mata masing-masing. Xiaolong, mengapa kamu tidak meminta Suster Yuhan untuk ikut dengan kami? Huang Wen tiba-tiba terkekeh. Ya, akan jauh lebih menyenangkan bersama Suster Yuhan. Huang Chenfei tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut bersenang-senang. Melihat Huang Chenfei, Huang Xiaolong membentak, kaulah yang berhak bicara. Kau sudah melajang entah sudah berapa lama. Sudah saatnya kau mencari pacar. Sambil mengerutkan wajahnya menjadi bola, wajah Huang Chenfei berubah semerah tomat. Aku dengar Chenfei menemukan seseorang beberapa hari yang lalu. Huang Wen mengedipkan mata pada Huang Xiaolong. Menatap Huang Chenfei dengan kaget, Huang Xiaolong melanjutkan, benarkah itu? Hebat sekali. Siapa dia? Wang Meilan berhenti melemparkan barang ke dalam peti saat dia berbalik menatap Huang Chenfei. Bocah kecil, mengapa kamu tidak memberitahuku? Cepat dan beritahu kami siapa wanita itu. Jelas, Huang Chenfei tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Ekspresi kegembiraan terbentuk di wajah Huang Jiyuan. Mereka berdua telah membuat banyak rencana mengenai pernikahan Huang Chenfei. Namun, tidak ada yang menyukainya dengan tubuhnya yang setengah lumpuh dan situasi mereka di keluarga Huang. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Chenfei akhirnya menemukan seseorang yang disukainya, mereka berdua melompat kegirangan. Dia dari keluarga Xiao di kota Huasu. Namanya Xiao Yu, tapi dia sepertinya tidak tahu siapa aku. Huang Chenfei menatap mereka semua dengan ekspresi malu. Xiao Yu, nama yang bagus. Wang Meilan tersenyum menanggapi. Seperti apa penampilannya? Apakah dia tinggi? Apakah dia kurus? Apakah dia cantik? Tidak. Tidak masalah meskipun dia tidak secantik itu. Selama dia baik dan berbakti, itu saja yang penting. Kami tidak akan ikut campur dalam keputusanmu. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak saat melihat betapa bahagianya ibunya. Huang Wen terkikik geli saat melihat ekspresi gelisah Huang Chenfei. Bu, kita hanya bertemu 3 kali. Sudut mulut Huang Chenfei mulai berkedut. Lagi pula, aku tidak membutuhkan kalian untuk ikut campur dalam urusanku. Omong kosong, ini menyangkut kita semua, bentak Wang Meilan. Kau terlalu polos, aku takut kau akan ditipu olehnya. Gelombang tawa lainnya memenuhi ruang di sekitar mereka ketika Huang Xiaolong dan Huang Wen mendengar bagaimana Wang Meilan menggambarkan Huang Chenfei. Huang Jiyuan terkekeh geli. Dia sudah dewasa sekarang, kenapa kamu takut dia diselingkuhi? Wang Meilan menatap Huang Jiyuan dengan tajam dan mencibir, apa yang kau tahu? Pergi dan jangan ganggu aku lagi. Sambil mendesah tak berdaya, Huang Jiyuan hanya bisa berdiri diam di samping. Kepala keluarga Xiao tampaknya bernama Xiao Cheng, kan? Wang Meilan menoleh untuk bertanya pada Huang Chenfei. Reputasinya tidak buruk. Meskipun keluarga Xiao bukanlah keluarga yang kuat, mereka memiliki status yang cukup tinggi di kota itu. Xiao Cheng adalah seorang ahli alam jiwa baru lahir tingkat menengah. Karena dia selalu suka melakukan pekerjaan amal, dia adalah orang yang cukup terkenal bahkan di aliansi Huaxia.
Tentu saja, kekuatan finansial keluarga Xiao tidak terlalu lemah. Ya, Huang Chenfei mengangguk. Xiao Cheng adalah paman Xiao Yu. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Meilan. Bagus sekali. Saat kita kembali dari aliansi Jepang, kita akan pergi ke keluarga Xiao. Huang Chenfei terkejut ketika mendengar arah pembicaraan. Tidak, tidak, tidak. Ini terlalu cepat. Kita hanya bertemu beberapa kali di masa lalu, dan kamu akan membuatnya takut jika kita langsung pergi ke keluarga Xiao. Huang Xiaolong tetap diam sambil terkekeh sendiri di samping. Keesokan harinya, kepala keluarga Huang Sengan, menjadi sopir bagi Huang Xiaolong dan keluarganya saat mereka membawa mereka ke bandara di kota Huazu. Meskipun ada 6 orang yang akan pergi ke bandara, mobil yang digunakan Huang Sengan adalah limusin khusus yang dibuat oleh perusahaan mobil mewah, Rolls-Royce. Mobil itu dapat memuat 10 orang dengan mudah, dan mereka menikmati perjalanan yang nyaman ke bandara. Xiaolong, kapan kita membeli mobil ini untuk keluarga? Huang Chenfei melihat ke dalam mobil dan terkesiap kaget. Matanya berkilat gembira saat melihat sekeliling. Saya meminta mereka untuk menyesuaikan mobil itu untuk keluarga kami. Ini adalah satu-satunya mobil seperti itu di dunia, dan mobil itu sudah sampai pagi ini. Huang Xiaolong tertawa. Bahkan bodi mobilnya memiliki lambang naga biru, dan gagangnya dicap dengan lambang yang sama. Segala sesuatu tentangnya memancarkan kemewahan. Jika kamu menginginkan satu lagi, aku akan meminta mereka membuat beberapa lagi, jelas Huang Xiaolong. Sambil menarik napas dalam-dalam, Huang Chenfei berseru, bukankah akan butuh banyak uang bagi mereka untuk menyesuaikan semuanya? Ini seharusnya menghabiskan lebih dari 10 juta batu roh tingkat rendah, kan? Tidak, ini gratis. Huang Xiaolong tersenyum. Semua orang menatapnya dengan kaget. Gratis. Huang Datu adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia telah melihat beberapa artikel di surat kabar sebelumnya, dan dia tahu bahwa seorang pangeran barat pernah memesan Rolls-Royce yang dipersonalisasi. Harganya lebih dari 10 juta batu roh kelas rendah dan harganya membuat orang-orang yang membaca artikel itu tercengang. Ya, aku tidak membayar sepeser pun. Huang Xiaolong terkekeh. Selama pertempuran, atau pemukulan, di Sekte Api Ungu, salah satu leluhur lama yang tunduk kepada Huang Xiaolong adalah pendiri perusahaan Rolls-Royce. Siapa yang berani menerima uang dari Huang Xiaolong setelah dia menghancurkan Sekte Api Ungu sendirian? Ketika mereka tiba di bandara, Huang Xiaolong tidak menggunakan wewenang keluarga Huang untuk menyerobot antrean. Sebaliknya, mereka menunggu seperti orang lain. Huang Sengan baru pergi ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya memasuki aula keberangkatan. Karena masih ada setengah jam lagi sebelum penerbangan mereka, Huang Xiaolong dan yang lainnya menemukan tempat di dekat gerbang untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, kerumunan menjadi riuh saat sekelompok pengawal berpakaian jas hitam dan kacamata hitam memasuki bandara. Mereka mengelilingi seorang wanita cantik yang mengenakan jaket. Sekelompok besar penggemar berteriak di belakangnya. Pan Yingying, aku mencintaimu. Pan Yingying, bolehkah aku mendapatkan tanda tanganmu? Pan Yingying, Huang Datu tiba-tiba berdiri. Dia idolaku. Bab 3335, kamu akan masuk penjara. Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Huang Datu ketika dia melihat betapa gembiranya anak itu, apakah Pan Yingying benar-benar terkenal. Ya, Huang Wen menjelaskan, dia adalah selebritas teratas di aliansi Huaxia kita. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya perlahan. Jika Huang Wen pernah mendengar tentangnya, dia pasti sangat terkenal. Dia tidak hanya terkenal di aliansi Huaxia kita. Dia adalah salah satu dari sedikit selebritas wanita papan atas di dunia. Huang Datu menjadi semakin bersemangat saat memperkenalkan, dia berhasil memenangkan 3 Oscar dan banyak penghargaan lainnya. Oh, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Oscar sangat sulit diperoleh. Bahkan sebelum dia meninggalkan bumi, hampir tidak ada seorang pun di aliansi Huaxia yang berhasil memperoleh salah satunya. Sekarang, Pan Yingying telah memperoleh 3 di antaranya. Karena Huang Datu masih terpesona, seluruh kelompok tiba di depan Huang Xiaolong dan mereka duduk. Para pengawal di sekelilingnya menatap semua orang di sekitar mereka dengan ekspresi dingin. Seolah-olah mereka takut seseorang akan bergerak mendekati Pan Yingying. Wang Meilan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus setelah melihat Huang Xiaolong, mengapa dia membutuhkan perlindungan yang berlebihan seperti itu. Dia bahkan lebih mencolok daripada kamu. Huang Xiaolong terkekeh, Bu, ibu belum pernah melihatku di depan orang lain. Ketika lebih dari 10.000 ahli yang memimpin berbagai kekuatan di bumi berlutut dan membungkuk kepadanya, itu adalah pertunjukan kekuatan yang sesungguhnya. Para ahli itu setidaknya berada di alam jiwa baru lahir, dan bahkan ada ahli di alam pencerahan dan alam pemisahan roh. Wang Meilan mengira bahwa dia mengacu pada saat Tan Bi dan yang lainnya berlutut di depan istana naga biru, dan dia menegur, ya, terserahlah. Huang Datu tidak bisa duduk diam saat dia mulai berjalan menuju Pan Yingying. Bagaimanapun, dia adalah seorang idola yang dikaguminya sejak lama. Sebelum dia bisa tiba, dia dihentikan oleh pengawalnya. Aku hanya ingin tanda tangannya, Huang Datu mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Bos kita butuh istirahat, gerutu salah satu pengawal. Demi melindungi dirinya, Pan Yingying mendirikan perusahaan keamanan. Para pengawal yang dipekerjakannya untuk melindunginya berada di alam Xiantian, dan mereka dapat dengan mudah menghadapi orang-orang biasa yang mencoba mengganggunya. Namun, mereka tidak berguna saat berhadapan dengan seorang ahli sejati. Pan Yingying hanya melirik Huang Datu sebelum kembali ke majalahnya. Aku hanya ingin tanda tangannya. Aku tidak akan lama. Jelas dia mendengarnya, dan dia menggelengkan kepalanya dalam diam setelah melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Bisheng, kembalilah ke sini. Huang Chenfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika melihat kegigihan Huang Datu.
Dia hanya bisa menundukkan kepalanya saat berjalan kembali ke Huang Xiaolong dan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka semua melewati pemeriksaan keamanan dan menuju ke pesawat. Mereka dapat melihat bahwa Pan Yingying dan pengawalnya sedang menuju ke pesawat yang sama. Jangan bilang dia benar-benar akan berada di pesawat yang sama dengan kita. Hebat sekali, teriak Huang Datu kegirangan. Semua orang dapat melihat bahwa dia masih menunggu untuk mendapatkan tanda tangan darinya. Huang Chenfei mendengus dingin, aku akan mematahkan kakimu jika kau berani mengganggu mereka lagi. Ia merasa sangat jijik saat memikirkan para idola dan bintang. Menurutnya, mereka semua sama sekali tidak berguna bagi masyarakat. Sedangkan untuk orang-orang di industri hiburan, ia merasa 90% dari mereka berjalan di jalan yang salah. Zhang Rui, mantan istrinya, adalah seseorang yang bekerja di industri hiburan, dan itu menjelaskan kebencian yang dia miliki terhadap mereka. Huang Datu hanya bisa menundukkan kepalanya diam-diam setelah menerima peringatan dari ayahnya. Namun, seluruh kelompok Huang Xiaolong dihentikan oleh salah satu pengawal Pan Yingying ketika mereka hendak menaiki pesawat. Apa maksudnya ini? Ekspresi Huang Chenfei menjadi suram. Ketika pengawal itu menghentikan mereka untuk naik ke pesawat, Huang Chenfei meledak dalam kemarahan. Bagaimanapun, dia merasa kesal dengan kehadiran Pan Yingying sejak awal. Dengan senyum puas di wajahnya, pengawal itu mencibir, tidak apa-apa. Namun, tidak seorang pun dari kalian diizinkan naik ke pesawat. Kerutan muncul di wajah Huang Wen. Tiket kami untuk kursi kelas 1 di pesawat. Mengapa kami tidak diizinkan masuk? Pan Yingying, yang sudah naik pesawat, mencibir ketika mendengar pertanyaan itu, baiklah, saya akan mentransfer uang sebanyak yang kalian gunakan untuk membeli tiket. Kita bahkan bisa membayar tiket kalian di kelas ekonomi. Jangan pernah bermimpi duduk di dekat saya selama penerbangan. Kau pikir kau bisa berbuat sesuka hatimu hanya karena uangmu yang busuk itu? Bentak Huang Chenfei. Mengabaikan semua pertengkaran yang terjadi, Huang Xiaolong dengan santai menyingkirkan pengawal itu ke samping sebelum menaiki pesawat. Huang Chenfei dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Pan Yingying terkejut dengan tindakan kekerasannya yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka ada orang yang berani mendekati pengawalnya. Buang semuanya, kata Huang Xiaolong pada Huang Chenfei. Sambil tertawa terbahak-bahak, Huang Chenfei segera bertindak. Baiklah, tidak masalah. Satu demi satu, para pengawal terlempar keluar dari pesawat. Huang Chenfei adalah seorang Foundation Building Realm tingkat ke-7, dan setelah berlatih keras di Blue Dragon Orchard, tidak ada seorang pun di Foundation Building Realm yang menjadi lawannya. Belum lagi fakta bahwa para pengawalnya hanyalah kultivator Xiantian Realm. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Pan Yingying berteriak marah, kalian semua akan masuk penjara. Huang Xiaolong mencengkeram kerah bajunya, dan saat teriakannya menembus udara, dia pun melemparkannya keluar dari pesawat. Terbanting ke tanah, Pan Yingying tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Begitu pula dengan Huang Datu. Idolanya yang pernah memenangkan 3 Oscar dan menjadi dewi di mata banyak master muda, dilempar keluar pesawat oleh pamannya. Apa yang terjadi? Beberapa pekerja berlarian saat melihat keributan itu. Mereka terkejut melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana. Mereka tahu bahwa Pan Yingying akan terbang bersama mereka, dan mereka semua telah menerima perintah untuk memastikan bahwa Pan Yingying mendapatkan apapun yang diinginkannya. Sambil merangkak berdiri, Pan Yingying menunjuk ke arah Huang Xiaolong yang sedang terengah-engah. Nona muda Pan Yingying, ini, lebih dari 30 penegak hukum muncul tiba-tiba. Para petani ini berencana untuk membunuhku. Hancurkan mereka sekarang juga, aku akan memasukkan mereka semua ke dalam penjara. Pan Yingying meraung marah. Para penegak hukum terkejut mendengar apa yang telah terjadi dan segera mencabut senjatanya. Huang Jiyuan dan yang lainnya menoleh ke arah Huang Xiaolong. Lagi pula, dengan kehadiran Huang Xiaolong, bahkan peluncur roket pun tidak akan cukup untuk melukai mereka. Aku akan memberimu satu kesempatan sekarang untuk meletakkan senjatamu. Jika kau melepaskan tembakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa menyelamatkanmu, gumam Huang Xiaolong pelan. Para penegak hukum itu saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 3336, aku tahu Tetua Agung Tanzong. Pan Yingying tidak dapat menahan amarahnya ketika melihat mereka ragu-ragu, apa kalian buta? Tidakkah kalian melihat bagaimana dia melukaiku? Cepat tangkap mereka semua, kalau tidak, aku akan meminta petinggi di perusahaan 4 laut untuk memecat kalian. Wajah para penegak hukum berubah seketika. Meskipun mereka hanya sekadar penegak hukum di bandara, mereka menerima banyak keuntungan. Hampir mustahil untuk menemukan pekerjaan lain yang memberikan gaji sebesar itu jika mereka dipecat. Namun, Huang Jiyuan menghentikan mereka sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Tahan dulu. Apakah kamu berencana untuk meminta maaf sekarang? Sudah terlambat, Pan Yingying mencibir. Mengambil plakat emas, dia menyerahkannya kepada kapten pasukan penegak hukum. Saya adalah tetua keluarga Huang dari Provinsi Donglin. Seorang tetua keluarga Huang, para penegak hukum tersentak ketakutan. Bahkan Pan Yingying pun tercengang. Para penegak hukum itu adalah karyawan tingkat rendah dan tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Api Ungu, tetapi mereka tahu bahwa keluarga Huang adalah salah satu dari 10 keluarga kultivasi terkuat di aliansi Huaxia. Seorang tetua keluarga Huang bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Memangnya kenapa kalau kamu adalah tetua keluarga Huang? Putramu melukai kita semua. Bahkan jika kamu adalah tetua keluarga Huang, kamu akan dihukum oleh hukum aliansi Huaxia. Kalian semua akan masuk penjara. Pan Yingying mencibir sambil menunjuk Huang Xiaolong. Reputasinya setelah memenangkan 3 Oscar adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Dia mengenal para tuan muda dan banyak keluarga, dan dia bahkan memiliki koneksi dengan para tetua di keluarga besar.
Misalnya, Zhou Dexin dari keluarga Zhou dan Chu Yicheng dari keluarga Chu. Dia bahkan mengenal Tan Zong, tetua agung keluarga Tan. Dia terkejut dengan identitas Huang Jiyuan, tetapi dia tidak takut padanya. Ketika Huang Xiaolong mendengar bahwa Pan Yingying bertekad untuk menimbulkan masalah bagi mereka, dia meliriknya dan menghela nafas, silakan saja tuntut aku. Melihat Huang Xiaolong tidak menanggapinya dengan serius, api amarah membara di hatinya, baiklah. Kau pasti akan masuk penjara seumur hidupmu. Tentu, aku akan menunggu. Beberapa saat kemudian, pilot pesawat datang dan setelah mengetahui identitas Huang Jiyuan, ia segera menghubungi salah satu manajer Forseas Company. Apa, Huang Jiyuan, seorang tetua keluarga Huang. Ketika Tan Hong menerima telepon dari pilot, dia melompat ketakutan. Perusahaan Forseas adalah milik keluarga Tan, dan Tan Hong adalah keponakan Tan Guanghai. Dia adalah salah satu cucu Tan Bi, dan dia adalah sepupu Tan Wei. Sebagai murid langsung keluarga Tan, dia sangat jelas tentang identitas Huang Jiyuan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa ayah Huang Xiaolong? Baru sehari yang lalu, dia berlutut di depan kebun naga biru bersama semua murid langsung keluarga Tan. Mereka memohon Huang Xiaolong untuk mengampuni nyawa mereka, dan mereka bahkan melihat bagaimana Huang Xiaolong membunuh Lin Jinsan dengan satu gerakan. Dia hampir mati ketakutan ketika itu terjadi. Lin Jinsan adalah seorang ahli di alam pencerahan. Seorang leluhur tua dari salah satu dari 10 keluarga besar di aliansi Huaxia dibunuh oleh Huang Xiaolong tanpa sepatah kata pun. Ya, orang yang melakukan tindakan itu adalah putra Huang Jiyuan, pilot itu menjelaskan. Pan Yingying ingin menuntutnya, dan dia ingin melihatnya di penjara. Apakah menurutmu kita harus membantunya dalam masalah ini dengan menangkap putra Huang Jiyuan? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa putra Huang Jiyuan adalah orang yang melakukan tindakan itu? Putranya, Tan Hong melompat berdiri dan berteriak ke telepon, apakah putranya mengenakan jubah dao? Apakah dia memiliki rambut hitam panjang? Apakah dia sangat tampan? Pilot itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka manajer Tan mengenal putra Huang Jiyuan. Ya, itu dia, namanya sepertinya Huang Xiaolong atau semacamnya, jawab pilot itu. Huang Xiaolong, kaki Tan Hong lemas saat ia terjatuh ke tanah. Yang mulia, manajer Tan, apakah Anda tahu siapa Huang Xiaolong? Pilot itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mendengar keributan di seberang telepon. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pilot itu melanjutkan, haruskah kita menangkap Huang Xiaolong sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan? Pan Yingying mengatakan bahwa dia mengenal paman ketiga Anda, Tan Zong. Tan Hong tersentak kembali saat mendengar apa yang dikatakan pilot itu. Sambil berdiri, dia mengeluarkan suara histeris. Persetan denganmu, dasar bajingan. Apa kau benar-benar bodoh? Apa kau mencoba membuat keluarga Tanku terbunuh? Melihat ekspresinya, dia pasti sudah mencekik pilot itu sampai mati jika mereka berdiri berdampingan. Pilot itu tersentak kaget. Itulah pertama kalinya dia mendengar kata-kata kasar keluar dari mulut manajer Tan. Terlebih lagi, seluruh kalimatnya penuh dengan kata-kata kasar. Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa mereka akan membunuh keluarga Tan. Bukankah manajer Tan sedikit melebih-lebihkan? Dia mungkin bekerja untuk Forseas Company, tetapi dia bukan bagian dari keluarga Tan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa keluarga Tan adalah salah satu keluarga terkuat di Provinsi Donglin. Pihak lain mungkin berasal dari keluarga Huang, tetapi tampaknya mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan keluarga Tan. Bagaimanapun, mereka hanyalah para tetua. Katakan padaku sekarang juga, apakah kau melakukan sesuatu yang tidak menghormati Yang Mulia? Tan Hong berteriak. Yang Mulia, pilot itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yang Mulia, Huang Xiaolong, apakah kau mengganggunya? Tidak, kami tidak melakukannya. Pilot itu penasaran tentang bagaimana dia menyapa Huang Xiaolong, tetapi dia menjawab dengan jujur. Ketika kami mendengar bahwa mereka adalah tetua keluarga Huang, saya langsung menghubungi Anda. Kami tidak mengizinkan para penegak hukum melakukan apapun. Sambil menghela napas lega, Tan Hong merasa telah merangkak kembali dari kedalaman neraka. Menyeka keringat di dahinya, ia memerintahkan, kembalilah sekarang juga dan perlakukan semua orang dari keluarga Huang dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Kau mendengarku, aku harus melaporkan ini kepada kakekku sekarang juga. Pilot itu terkejut mendengar bahwa Tan Hong melaporkan kejadian yang telah terjadi kepada direktur lama mereka. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah orang tua di keluarga Huang. Baginya, itu adalah insiden kecil. Belum lagi sudah lama sekali direktur lama itu tidak mengambil keputusan apapun. Bahkan ketika seorang jenderal besar dari aliansi Huaxia pernah berkunjung ke keluarga Tan di masa lalu, dia mendengar bahwa direktur lama, Tan Bi, tetap menyendiri. Dengan wajah cemberut, dia segera kembali untuk menangani situasi tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah sorot matanya saat dia melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa Huang Xiaolong adalah alasan dibalik reaksi berlebihan Tan Hong. Pan Yingying mendengus saat melihat pilot itu muncul kembali. Apakah kamu sudah menghubungi manajemen puncak perusahaan Forseas milikmu? Cepat dan kalahkan mereka. Mengabaikannya, pilot itu membungkuk kepada Huang Jiyuan. Tuan Huang Jiyuan, staf kami telah melakukan kesalahan dan membiarkan Anda menderita ketidaknyamanan. Saya dengan tulus meminta maaf, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Silakan naik ke pesawat. Para petinggi akan segera mengambil keputusan. Pan Yingying menatap pilot itu dengan kaget, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia membentak, apa maksudmu dengan ini? Kau seharusnya minta maaf padaku. Aku kenal tetua agung Tan Zong dari keluarga Tan. Dia wakil direktur perusahaan 4 lautanmu. Bab 3337, berurusan dengan mereka sesuai keinginanku.
Pilot itu tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan melanjutkan, Nona muda Pan, semua yang Anda lakukan terekam oleh kamera di atas sana. Kami tahu bahwa Anda yang memulai masalah ini. Anda menyuruh bawahan Anda untuk menghalangi jalan Tuan Huang Jiyuan. Anda melanggar peraturan maskapai penerbangan kami. Pan Yingying melotot ke arah pilot itu dan membentak, apakah maksudmu akulah yang harus meminta maaf kepada mereka sekarang? Benar sekali. Pilot itu mengangguk. Pan Yingying sangat marah dan memutuskan untuk segera menelepon Tan Song. Namun, dia tidak bisa tersambung meskipun sudah berkali-kali mencoba. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal, Pan Yingying hanya bisa menatap Huang Xiaolong dan yang lainnya sebelum meninggalkan ancaman terakhirnya. Kalian semua pasti akan menyesali ini. Segera setelah itu, dia menemukan tempat duduk di kelas ekonomi. Ketika dia pergi, Huang Jiyuan menerima panggilan video dari Tan Bi. Hal pertama yang diucapkan Tan Bi saat panggilan tersambung adalah, Tuan Huang Jiyuan, saya tahu semua yang terjadi di dalam pesawat. Pilot itu pernah melihat Tan Bi sekali dalam salah satu jamuan makan yang diselenggarakan oleh keluarga Tan, dan ia berhasil mengenali pria itu. Ketika ia mendengar bagaimana Tan Bi menyapa Huang Jiyuan, matanya terbelalak karena terkejut. Tan Bi, kamu adalah kakek Tan Wei. Tidak perlu formalitas. Huang Jiyuan terkekeh tak berdaya. Ya, Tan Bi, dia benar. Wang Meilan mengangguk ke samping. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku adalah budak yang mulia. Aku tidak bisa mengabaikan aturan. Tan Bi buru-buru menggelengkan kepalanya. Budak yang mulia, pilot itu merasa rahangnya ternganga karena ketakutan. Bukankah Tan Hong memanggil Huang Xiaolong, yang mulia, beberapa saat yang lalu? Mungkinkah, memalingkan kepalanya sedikit untuk melihat Huang Xiaolong, sang pilot merasakan tubuhnya gemetar ketakutan. Singkirkan Pan Yingying dan semua pengawalnya dari pesawat, gerutu Huang Xiaolong. Mulai sekarang, dia dilarang naik pesawat apapun dari perusahaan 4 lautanmu. Baik, yang mulia, hamba akan segera menyampaikan perintah ini. Tan Bi tampak telah menerima pengampunan kaisar saat mendengar perintah itu. Baiklah, lakukan saja, pesawatnya akan berangkat dalam beberapa menit. Kita tidak boleh membuang-buang waktu semua orang. Tan Bi segera membungkuk sebelum memutus sambungan video. Sang pilot menatap kejadian itu dengan kaget karena ia tidak percaya apa yang baru saja disaksikannya. Karena Huang Jiyuan dan yang lainnya adalah satu-satunya orang di bagian kelas 1 pesawat, pilot adalah satu-satunya orang yang melihat apa yang terjadi. Pan Yingying dan pengawalnya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak lama setelah panggilan telepon terputus, pilot tersebut menerima perintah dari atasannya bahwa ia harus mengusir Pan Yingying dari pesawat. Sambil menahan rasa terkejut di hatinya, ia segera menyampaikan keputusan mereka. Apa yang baru saja kau katakan? Ketika Pan Yingying mendengar bahwa mereka mengejarnya keluar dari pesawat, dia menatap pilot itu dengan kaget. Ini tidak mungkin. Dia tidak percaya mereka akan mengusirnya dari pesawat. Selain itu, Anda telah masuk daftar hitam oleh perusahaan Forseas kami. Anda tidak akan dapat lagi menikmati layanan kami. Omong kosong, ini tidak akan terjadi. Pan Yingying berteriak marah. Tolong usir mereka dari pesawat, kata pilot itu kepada para penegak hukum. Dia bahkan tidak menyuruh mereka untuk mengantarnya turun dari pesawat, dan sebaliknya, dia menyuruh mereka mengusirnya. Ketika mereka hendak menangkap Pan Yingying dan pengawalnya, dia melakukan upaya terakhir sambil suaranya yang melengking menggema di seluruh pesawat. Apa yang kalian lakukan? Aku akan menuntut perusahaan kalian. Beraninya kalian mengusirku dari pesawat. Setelah bola balik, semuanya terlempar dari pesawat. Ketika mereka berteriak marah di pintu gerbang, pesawat pun lepas landas. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, Pan Yingying kembali ke aula keberangkatan setelah beberapa menit. Dengan ekspresi jelek, dia meminta salah satu pengawalnya untuk memesan tiket lagi. Namun, pengawalnya kembali untuk menyampaikan kabar buruk. Dia dilarang terbang dengan Forseas Company dan penerbangan berikutnya ke aliansi Jepang juga milik Forseas Company. Sambil menghentak-hentakkan kaki karena marah, Pan Yingying mencoba menelepon Tan Song sekali lagi. Setelah lebih dari 20 kali mencoba, ia berhasil tersambung ke panggilan video. Tetua Agung Tan Song, ini aku, Pan Yingying. Dia tampak telah menemukan anugerah penyelamatnya saat panggilan tersambung. Aku tahu semua yang terjadi. Sambil menyapukan pandangannya ke sekelilingnya, dia tampak takut ada orang lain yang akan mendengar pembicaraannya dengan wanita itu. Jangan hubungi aku lagi, kumohon. Tetua Agung Tan Song, mereka hanya tetua keluarga Huang, kau. Sebelum Pan Yingying sempat menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Tan Song berubah menjadi ketakutan, dan dia langsung memotongnya. Diam. Menatapnya dengan terdiam karena tertegun, Pan Yingying tidak tahu apa yang salah dari ucapannya. Jika kau ingin mati, tolong jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Keluarga Tan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tan Song mendesah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Orang yang mewariskan perintah itu adalah leluhur lama keluarga Tanku. Setelah berbicara, dia memutuskan sambungan telepon. Pan Yingying menatap layar kosong itu dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa leluhur tua keluarga Tan yang akan mewariskan perintah itu. Bos, kenapa kita tidak naik maskapai lain saja? Salah satu pengawal merengek. Ya, lagi pula, perusahaan Forseas bukanlah satu-satunya perusahaan yang memiliki pesawat di aliansi Huaxia. Dengan ekspresi muram, Pan Yingying menghela napas, lihat saja penerbangan lainnya. Tolong carikan aku penerbangan yang akan segera berangkat. Saya menemukannya. Itu dari perusahaan Angin Naga, dan berangkat pukul 5 sore. Namun, kita harus pergi ke Bandara Laiksin. Bukankah itu berarti mereka harus bergegas ke bandara lain? Ekspresi Pan Yingying semakin muram. Kebenciannya terhadap Huang Xiaolong semakin kuat. Ketika aku tiba di aliansi Jepang,
kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan. Dia pergi ke sana karena permintaan Murasakigawa, dan dia ada di sana untuk merekam sebuah pertunjukan. Karena salah satu murid klan Murasakigawa Tatsuya, tampaknya tertarik padanya, dia berencana menggunakan pengaruhnya untuk mengurus Huang Xiaolong dan yang lainnya. Menurutnya, keluarga Huang mungkin merupakan orang penting di aliansi Huaxia, tetapi mereka tidak akan berdaya di aliansi Jepang. Ketika mereka tiba, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kita akan menuju ke Bandara Laiksin sekarang. Ketika Pan Yingying menaiki pesawat menuju Tokyo pada sore hari, Huang Xiaolong dan yang lainnya sudah tiba. Ketika mereka sampai di sana, Huang Xiaolong melihat beberapa lusin limusin terparkir di samping pesawat. Setiap limusin merupakan bagian dari seri edisi terbatas. Leluhur dan kepala keluarga dari klan Murasakigawa, Mitsui, dan Iga berdiri dengan hormat di samping mobil mereka sambil menunggu kedatangan Huang Xiaolong. Bab 3338, aku tidak memberitahumu untuk datang. Dari lusinan limusin, ada 4 di antaranya yang plat mobilnya berwarna emas. Plat mobil itu berkilauan di bawah terik matahari tengah hari dan amat menarik perhatian. Ketika para penumpang di pesawat melihat barisan yang mewah, terutama plat nomor mobil berwarna emas, mereka terkejut. Tidak seorang pun diizinkan untuk berkendara ke jalur penerbangan, tetapi sekarang, ada beberapa lusin mobil tepat di bawah pesawat. Bahkan ada 4 mobil dengan pelat emas terang. Ini, apakah plat nomor mobil itu benar-benar bisa dibuat dari emas? Salah satu penumpang berteriak. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat begitu banyak limusin mewah, apalagi beberapa di antaranya berpelat emas. Diamlah jika kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi, penumpang lain berbisik. Piring emas itu dibuat oleh 8 aliansi 3 tahun lalu. Hanya ada 100 piring emas di dunia, dan piring itu diberikan kepada 100 keluarga dan sekte teratas di dunia. Hanya para leluhur dan patriark lama dari berbagai faksi yang dapat menggunakannya. Hanya ada 100 di dunia. Apakah sebenarnya ada 4 negara adikuasa yang hadir saat ini? Seseorang bertanya. Mereka sepertinya datang untuk seseorang, aku penasaran siapa tamu penting itu. Dia pasti orang yang spesial jika dia bisa membuat 4 dari 100 faksi teratas menyambutnya secara pribadi, seseorang lainnya terkesiap kaget. Ketika Huang Jiyuan dan yang lainnya turun, mereka terkejut melihat barisan yang mengesankan. Aku ingin tahu untuk siapa mereka datang ke sini, mereka pasti orang yang sangat mengesankan. Huang Datu tersentak kaget. Wang Meilan menepuk kepalanya pelan, dan dia terkekeh, mereka jelas tidak datang untuk menjemputmu. Berbalik untuk melihat sekelilingnya, dia melanjutkan, Xiaolong, bukankah Paman Dingming mengatakan bahwa dia akan menjemput kita di bandara? Kenapa dia tidak datang? Huang Chenfei mencibir, Bu, tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini. Hanya beberapa ahli dengan identitas khusus yang akan mendapat kesempatan untuk memasuki jalur penerbangan. Paman Dingming seharusnya menunggu kita di luar. Kamar Dagang Nanjing adalah salah satu perusahaan besar dalam aliansi Jepang, tetapi mereka terlalu lemah dibandingkan dengan klan Murasakigawa, Mitsui, Iga, dan Yagyu. Huang Chenfei melakukan penelitiannya dan tahu bahwa betapapun pentingnya ketua Kamar Dagang Nanjing, ia akan jauh lebih kurang dibandingkan dengan para leluhur keluarga-keluarga besar. Tidak mungkin ia dapat mengangkat mereka begitu mereka turun. Atau begitulah yang dipikirkannya. Ketika Huang Jiyuan dan yang lainnya hendak berjalan menuju gerbang kedatangan, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Ia berbalik dan berjalan menuju armada mobil. Oh, sial, apakah Paman ada hubungannya dengan keluarga aliansi Jepang? Huang Datu menatap Huang Xiaolong dengan heran. Karena Huang Xiaolong tidak mengemukakan masalah itu pada Kamar Dagang Nanjing dan Sekte Api Ungu, tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa keluarga-keluarga di aliansi Jepang telah tunduk padanya. Ketika para leluhur tua, leluhur utama, dan tetua dari keluarga super melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka, mereka pun berlutut. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Mereka menyapanya serempak, dan suara mereka mengejutkan separuh bandara. Semua orang menoleh untuk menatap kejadian yang terjadi di bawah pesawat dengan kaget. Bahkan Huang Jiyuan dan yang lainnya tidak percaya apa yang mereka lihat. Bangun, gumam Huang Xiaolong. Para anggota klan Murasakigawa berterima kasih kepada Huang Xiaolong sebelum berdiri. Aku tidak meminta kalian untuk menjemputku, Huang Xiaolong melanjutkan, siapa yang menyuruh kalian datang? Huang Xiaolong telah berbicara kepada mereka sebentar lewat telepon sehari sebelumnya, dan dia berkata bahwa dia akan tiba di bandara, tetapi dia belum memberitahu siapapun untuk menyambutnya. Belum lagi, mereka melakukannya dengan cara yang begitu mencolok. Murasakigawa Akira dan yang lainnya berlutut ketakutan saat mendengar apa yang dikatakannya. Yang Mulia, kami salah. Kami membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan Yang Mulia, dan kami harap Anda memaafkan kami. Bangun, aku akan membiarkannya berlalu kali ini. Namun, tidak seorang pun dari kalian diizinkan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan tanpa izinku. Huang Xiaolong memaafkan mereka semua sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalian semua boleh kembali sekarang. Aku di sini bersama keluargaku untuk liburan. Aku tidak ingin diganggu, dan aku akan memberitahu kalian jika aku butuh sesuatu, Huang Xiaolong menyimpulkan. Baik, Yang Mulia. Seketika, mereka semua melompat kembali ke dalam limusin mereka dan meninggalkan tempat itu. Ekspresi aneh terbentuk di wajah semua orang saat mereka melihat Huang Xiaolong. Sekalipun mereka ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba itu, tak seorang pun berani berbicara buruk tentang Huang Xiaolong. Ayo pergi, Huang Xiaolong berbicara setelah kembali ke sisi Huang Jiyuan. Kembali ke kenyataan, Huang Datu tersentak, Paman, apakah mereka bawahanmu? Huang Xiaolong terkekeh geli dan menatap Huang Datu. Mengapa kamu tidak menghentikan mereka pergi dan bertanya kepada mereka?
Sambil menatap pelat emas di mobil, Huang Datu mengalah. Lupakan saja. Xiaolong, apakah mereka benar-benar bawahanmu? Wang Meilan tidak berencana membiarkan topik itu berlalu begitu saja. Mengangguk tak berdaya, Huang Xiaolong tertawa, 9 dari 10 negara adik kuasa di bumi tunduk padaku. Tentu saja, mereka adalah bagian dari mereka yang menyerah. Wang Meilan langsung menegurnya, dasar bocah nakal. Berhentilah berbohong kepada orang tuamu. Jelas tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan apa yang dikatakannya. Senyum terbentuk di wajah Huang Xiaolong, dan dia tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya meninggalkan bandara, seorang gadis muda berusia sekitar 7 tahun menghampirinya. Kakak, bisakah kau memberiku tanda tanganmu? Dia menyerahkan selembar kertas dan pena sambil menatapnya dengan wajah penuh harap. Dengan mata terbelalak kaget, Huang Xiaolong segera pulih dan senyum cemerlang terbentuk di wajahnya. Tentu saja, dia menandatangani namanya di selembar kertas, dan kata-katanya tampak menyerupai naga yang hidup yang suatu hari bisa terbang di langit. Setelah mendapatkan tanda tangan Huang Xiaolong, gadis kecil itu melompat kegirangan. Kakak, aku akan berusaha sekuat dirimu di masa depan. Di matanya, Huang Xiaolong adalah legenda yang membuat banyak ahli Jepang bertekuk lutut. Sambil mengusap kepalanya, Huang Xiaolong terkekeh, kamu harus berusaha sekuat tenaga dan berkultivasi dengan tekun jika kamu ingin itu terjadi. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya memasuki aula kedatangan, mereka melihat Lu Dingming, Lu Qingwen, dan Lu Anan menunggu mereka. Meskipun Lu Dingming tidak mengikuti keluarga besar ke bandara, kendaraan yang mereka gunakan untuk menyambut Huang Xiaolong dan yang lainnya juga merupakan limusin pesanan khusus. Dengan konvoi penuh mereka, itu sangat menarik perhatian. Bab 3339, melangkah terlalu jauh. Ketika Lu Dingming dan yang lainnya melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya, mereka segera melangkah maju. Kakak Ji Yuan, Lu Dingming berteriak kegirangan sambil meraih lengan Huang Ji Yuan. Dingming, Nenek Meilan, kamu cantik sekali. Lu Anan terkesiap saat melihat penampilan muda Wang Meilan. Wang Meilan terkekeh senang sambil memegang tangan Lu Anan. Kamu pasti cucu Dingming. Kamu benar-benar cantik di sini. Aku ingin tahu siapa yang akan cukup beruntung untuk menjadi suamimu di masa depan. Wajah Lu Anan langsung memerah. Setelah bertukar basa-basi, Lu Dingming mengundang Huang Xiaolong dan yang lainnya ke salah satu limusin yang diparkir di luar. Lu Dingming, Lu Qingwen, dan Lu Anan adalah satu-satunya anggota kamar dagang Nanjing yang duduk bersama Huang Xiaolong dan keluarganya. Semua orang mengikuti di belakang dengan mobil lainnya. Sepanjang perjalanan, Lu Dingming dan Huang Jiyuan bercerita tentang semua yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ketika mereka mengetahui bahwa istri Lu Dingming telah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, mereka pun menghiburnya. Ketika mereka akhirnya tiba di gedung kamar dagang Nanjing, Lu Dingming telah mengatur jamuan makan untuk menyambut mereka. Setelah semua orang menyegarkan diri, jamuan makan pun dimulai. Saat gelas-gelas anggur saling berdenting, suasana pesta pun terasa. Awalnya Lu Dingming dan yang lainnya sangat pendiam di depan Huang Xiaolong, tetapi saat alkohol mulai mengalir, suasana hati mereka mulai membaik. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang menikmati makanan mereka, Pan Yingying tiba di bandara. Begitu mereka keluar dari bandara, sejumlah mobil BMW tiba di pintu masuk. Seorang pemuda yang mengenakan jubah klan Murasakigawa berdiri di paling depan untuk menyambutnya. Pan Yingying tersenyum saat melihatnya. Tuan Muda Murasakigawa Tatsuya, sungguh suatu kehormatan. Anda seharusnya mengirim beberapa orang saja daripada datang sendiri. Murasakigawa Tatsuya adalah murid langsung klan Murasakigawa, dan dia adalah sepupu Murasakigawa Marriott. Dia adalah murid dengan potensi terbesar dalam keluarga dan dia menerima banyak perhatian dari para petinggi keluarga. Murasakigawa Tatsuya menyeringai, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjamu Nona Muda Yingying. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Dengan penampilan dan sosok Pan Yingying, dia adalah seorang dewi di mata banyak orang. Dia menyerahkan buket bunga yang telah disiapkannya, dan Pan Yingying menciumnya sambil tersenyum lebar. Tuan Muda Tatsuya, bagaimana Anda tahu bahwa ini bunga favorit saya? Pasti sulit ditemukan. Bunga-bunga itu adalah bunga 100 roh, dan bunga-bunga itu hanya tumbuh di bintang-bintang lain. Ketika sekte-sekte mulai berdatangan ke bumi, bunga-bunga itu akhirnya masuk ke dalam ekosistem. Namun, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan bunga-bunga seperti itu. Aroma bunga-bunga itu sangat sulit dilupakan setelah seseorang menciumnya sekali. Murasakigawa Tatsuya tertawa, selama Nona Muda Yingying menyukainya, aku akan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan bunga itu. Senyum menawan muncul di wajah Pan Yingying dan menyebabkan api menyala di pikiran Murasakigawa Tatsuya. Ketika mereka berdua menaiki mobil, Murasakigawa Tatsuya tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang fakta bahwa dia terlambat beberapa jam. Berpikir tentang perlakuan yang diterimanya di bandara, kemarahan di hatinya kembali berkobar. Saya berencana untuk naik pesawat pukul 9, tetapi seorang pengikut aliansi Huaxia menjebak saya. Dia membuat saya dikeluarkan dari pesawat. Jejak dingin melintas di mata Murasakigawa Tatsuya ketika dia mendengar bahwa seorang anggota aliansi Huaxia terlibat. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Katakan padaku, siapa nama orang yang membuatmu dikeluarkan dari pesawat? Dia adalah murid keluarga Huang di aliansi Huaxia. Pan Yingying melihat ekspresi Murasakigawa Tatsuya, dan dia mencibir dalam hati. Namanya Huang Xiaolong, dan ayahnya bernama Huang Jiyuan. Huang Jiyuan adalah tetua keluarga Huang di Provinsi Donglin. Keluarga Huang, Murasakigawa Tatsuya mendengus. Dia anak buah dari keluarga Huang di aliansi Huaxia. Dari cara dia bertindak, aku kira dia adalah tuan muda keluarga Ying. Tenang saja, aku akan meminta seseorang untuk menghadapinya.
Meskipun dia adalah murid langsung klan Murasakigawa, jelas bahwa Murasakigawa Tatsuya tidak mengetahui berita dari para petinggi. Selain itu, dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir. Sejak dia keluar dari pengasingan 2 hari yang lalu, tidak ada yang punya waktu untuk memberitahunya tentang masalah Huang Xiaolong. Pan Yingying kembali menyunggingkan senyum menawan sambil bergumam, dia ada di Tokyo. Dia tiba di pagi hari, bersama kedua orang tuanya. Oh, dia ada di sini. Murasakigawa Tatsuya menepuk dadanya untuk meyakinkannya. Kalau begitu, aku akan meminta beberapa orang untuk mencarinya sekarang. Nona muda Yingying, yakinlah bahwa aku akan menangkap mereka besok. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Muda Tatsuya terlebih dahulu. Pan Yingying terkekeh. Tak lama kemudian, Murasakigawa Tatsuya dan Pan Yingying tiba di Hotel Tokyo. Ia menyiapkan jamuan makan untuknya, dan dari penampilannya, ia adalah orang yang cukup berpengaruh di kota itu. Lagi pula, tidak semua orang bisa menyelenggarakan jamuan makan di sana. Pada saat yang sama, dia memerintahkan beberapa orang untuk mencari Huang Xiaolong. Malam akhirnya tiba dan Huang Xiaolong berdiri di atap kamar dagang Nanjing sambil menatap jalanan sibuk di bawahnya. 4 hari lagi, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Ada 4 hari lagi sampai dimulainya bulan berikutnya. Dia telah menyebutkan bahwa jika Wang Zheng tidak berlutut di hadapan keluarga Zhang untuk meminta maaf kepada Zhang Yuhan, dia akan pergi ke gerbang 6 pedang untuk membunuh pria itu secara pribadi. Tidak ada pergerakan apapun dari gerbang 6 pedang sejak saat itu. Ketika Huang Xiaolong sedang memikirkan bagaimana ia harus menghadapi mereka, Huang Zhengan menyela dengan panggilan video. Ia melaporkan semua yang telah terjadi baru-baru ini. Yang mulia, Fu Wu, leluhur lama gerbang 6 pedang, mengirim utusan ke keluarga Huang kami. Ia berkata bahwa Wang Zheng bersedia melumpuhkan kedua tangannya dan berlutut di depan rumah keluarga Zhang untuk meminta maaf kepada nona muda Zhang Yuhan. Huang Xiaolong mendengus menanggapi, bukankah guru dan paman Fu Wu tiba di bumi beberapa hari yang lalu? Bukankah mereka terus-menerus mengatakan bahwa mereka akan membunuhku? Ketika mereka mengetahui bahwa Yang Mulia membunuh Renki di Sekte Api Ungu, guru dan paman Fu Wu berbalik dan kembali ke bintang Raja Surgawi. Mereka pergi sebelum menginjakan kaki di bumi. Para ahli alam pemutus roh dari berbagai sekte berlari kembali ke tempat asal mereka. Huang Xiaolong tidak terkejut sama sekali. Beritahu Fu Wu bahwa sudah terlambat bagi mereka bahkan jika mereka ingin meminta maaf. Huang Xiaolong mencibir. Katakan padanya bahwa aku akan secara pribadi menuju gerbang 6 pedang untuk mengambil kepalanya bersama dengan kepala Wang Zheng setelah 4 hari. Berita itu dengan cepat sampai ke Fu Wu dan Wang Zheng. Dia keterlaluan. Fu Wu meraung marah, Huang Xiaolong keterlaluan. Apakah dia benar-benar berpikir gerbang 6 pedangku akan takut padanya? Wang Zheng ragu-ragu sejenak dan bergumam, kita harus kembali ke bintang Raja Surgawi. Meskipun ada formasi pembunuh di sekitar gerbang 6 pedang, mereka tahu bahwa formasi itu tidak akan mampu menghentikan Huang Xiaolong sedetik pun jika ia ingin membunuh dan masuk ke sekte tersebut. Ekspresi Fu Wu merosot, tetapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita akan kembali ke bintang Raja Surgawi sebelum membuat rencana lain. Kita akan membentuk aliansi dengan Sekte Api Ungu, Sekte Pengadilan Ilahi, Gerbang Pedang, Lembah Hantu, dan Istana Es. Dengan semua ahli dari berbagai sekte, kita akan berurusan dengan Huang Xiaolong sekali dan untuk selamanya. Bab 3340, Plaza Naga Segudang. Apakah kita akan pergi begitu saja? Tanya Wang Zheng. Dia tidak tahu apakah Fu Wu berencana untuk membawa para tetua terkemuka dari gerbang 6 pedang kembali bersama mereka. Berhenti sejenak, Fu Wu menghela napas, kita akan pergi sendiri. Kita pasti akan memberitahu Huang Xiaolong jika kita mengerahkan semua orang. Jika itu terjadi, tidak seorang pun dari kita akan bisa lari. Jelas bahwa Fu Wu telah memilih untuk meninggalkan semua orang di bumi untuk menghadapi murka Huang Xiaolong sendirian. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka diam-diam meninggalkan gerbang 6 pedang. Itu sama sekali tidak berguna karena gerakan mereka langsung terdeteksi oleh anggota keluarga Huang. Huang Zhengan melaporkannya kepada Huang Xiaolong, Yang Mulia, haruskah kita menghentikan mereka berdua? Tidak perlu, Huang Xiaolong terkekeh. Maksudmu? Huang Zhengan tidak mengerti mengapa Huang Xiaolong membiarkan mereka melarikan diri dari bumi. Biarkan saja mereka kembali ke bintang Raja Surgawi. Aku akan pergi ke sana setelah beberapa hari dan mengurus mereka nanti. Huang Zhengan merasakan sebuah lampu menyala dalam pikirannya. Yang Mulia, saya juga mendengar bahwa leluhur pendiri gerbang 6 pedang berteman baik dengan penguasa bintang Raja Surgawi. Penguasa bintang Raja Surgawi dikatakan sebagai eksistensi yang telah melampaui alam pemisah roh. Huang Zhengan melanjutkan, kecakapan tempurnya luar biasa, dan dia dikatakan sebagai keturunan Dewa Surgawi. Dia memiliki garis keturunan dewa, dan dia memiliki lebih dari 10 ahli di puncak alam pemisah roh tingkat ke-9 akhir sebagai bawahannya. Meskipun kekuatan Huang Xiaolong mengejutkan mereka semua, dan mereka merasa bahwa dia seharusnya adalah eksistensi yang telah melampaui alam pemisah roh, mereka takut bahwa dia tidak akan sebanding dengan pihak lain. Bagaimanapun, bintang Raja Surgawi adalah tempat markas besar gerbang 6 pedang berada. Karena bintang Raja Surgawi telah memasuki era kultivasi ribuan tahun sebelum bumi, mereka memiliki tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Oh, baiklah. Huang Xiaolong tetap tenang. Ketika dia meninggalkan bumi, Huang Xiaolong tidak perlu lagi menekan kekuatannya ke alam abadi void. Bahkan jika leluhur Dao gabungan dari dunia Pangu datang, dia tidak akan mampu menahan pukulan dari Huang Xiaolong. Malam berlalu dengan tenang. Ketika hari berikutnya tiba, Huang Jiyuan, Huang Meilan, Huang Chenfei, Huang Wen, dan Huang Datu pergi mencari Huang Xiaolong. Wang Meilan adalah orang pertama yang berbicara.
Xiaolong, kami mendengar bahwa Myriad Dragon Plaza adalah mall terbesar di dunia. Kami ingin pergi berbelanja sebentar lagi. Kamu harus ikut. Tentu, Huang Xiaolong mengangguk senang ketika dia melihat betapa bersemangatnya mereka. Karena mereka datang ke sana untuk liburan, Huang Xiaolong dengan senang hati mengajak mereka berkeliling sehingga mereka bisa bersenang-senang. Semua orang tertawa gembira ketika Huang Xiaolong setuju untuk ikut bersama mereka. Saat kita sampai di sana, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Aku akan membayar semuanya. Huang Xiaolong terkekeh. Huang Datu melompat kegirangan. Paman benar-benar murah hati. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menghabiskan uangnya saat mereka sampai di alun-alun sekarang karena Huang Xiaolong telah setuju untuk membayar semua yang dia inginkan. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Huang Wen tertawa gembira. Huang Xiaolong menyeringai, aku punya lebih dari 10 miliar batu roh tingkat rendah. Tidak perlu menahan diri. 10 miliar. Huang Wen dan Huang Datu terkesiap kaget. Bahkan orang tuanya tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Xiaolong, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Huang Jiyuan membelalakan matanya karena takut dan bertanya, jangan bilang kamu mendapatkannya dengan membunuh binatang buas. Berapa banyak binatang buas yang harus dia bunuh? Tentu saja tidak. Seorang leluhur tua dari sebuah sekte mencoba membunuhku, tetapi aku membunuhnya sebagai balasan. Sebagai hukuman, aku mengambil seluruh harta karun sekte itu. Setelah dia berbicara, dia melepaskan batasan di sekitar harta karun sekte api ungu. Pil roh, batu roh, dan ramuan roh mulai berjatuhan dari langit. Huang Jiyuan dan Wang Meilian tercengang dan terdiam. Jumlah mereka terlalu banyak, bahkan kebun naga biru tidak akan cukup untuk menyimpan semua barang itu. Wang Meilian terkesiap. Sambil terkekeh, Huang Xiaolong menjawab, kita mungkin butuh 3 kebun naga biru untuk menyimpan semuanya. Sekte Api Ungu adalah salah satu dari 6 faksi terkuat di bumi, dan merupakan sekte pemurni pil nomor 1. Kekayaan mereka yang terkumpul selama puluhan tahun terakhir tidak dapat dibayangkan. Makanan rohani saja sudah cukup untuk mengisi truk yang tak terhitung jumlahnya. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di Myriad Dragon Plaza, dan diikuti oleh Lu Dingming dan yang lainnya. Tidak lama setelah mereka masuk, Murasaki Gawa Yuitsu, leluhur tua klan Murasaki Gawa, menerima laporan dari murid-muridnya. Apa, Yang Mulia sedang berbelanja di Myriad Dragon Plaza? Murasaki Gawa Yuitsu tersentak kaget. Seluruh plaza itu dimiliki oleh klan Murasaki Gawa, dan tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui keberadaan Huang Xiaolong. Ya, leluhur tua, apakah menurutmu kita harus pergi untuk membantu Yang Mulia? Tanya Patriark klan Murasaki Gawa Akira. Bagaimanapun, Huang Xiaolong berbelanja di wilayah mereka. Jika mereka berpura-pura tidak tahu, mereka mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman saat Huang Xiaolong mengetahuinya di kemudian hari. Sambil menarik napas dalam-dalam, Murasaki Gawa Yuitsu memutuskan untuk menghubungi Huang Xiaolong. Setelah mengetahui bahwa Myriad Dragon Plaza adalah milik klan Murasaki Gawa, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Baiklah, kamu boleh datang. Kalau sudah, tolong panggil orang yang bertanggung jawab atas alun-alun juga, gumam Huang Xiaolong. Karena Myriad Dragon Plaza tingginya puluhan lantai dan luasnya lebih dari 200 kaki persegi, Huang Xiaolong membutuhkan seseorang yang mengenal area itu untuk mengajak mereka berkeliling. Murasaki Gawa Yuitsu melonjak kegirangan saat mendengar Huang Xiaolong membutuhkannya. Ia menggunakan kendaraan tercepat yang dimilikinya untuk bergegas ke alun-alun. Karena Huang Xiaolong hanya memanggil dirinya dan orang yang bertanggung jawab atas alun-alun, Murasaki Gawa Yuitsu tidak mengajak para ahli keluarga untuk ikut bersamanya. Ia datang sendiri, dan ketika ia datang, ia memanggil manajer seluruh alun-alun sebelum bergegas ke tempat yang dikatakan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mulai berbelanja di lantai 14, dan lantai itu dipenuhi dengan toko perhiasan yang berisi koleksi perhiasan terkenal dari seluruh dunia. Pengelola alun-alun tersebut adalah seorang tetua klan Murasaki Gawa, dan ia dipanggil Murasaki Gawa Yaren. Ia mengira langit akan runtuh saat leluhur tua itu muncul, dan ia gemetar seperti daun yang tertiup angin. Biasanya, tidak ada yang akan menyebabkan leluhur tua mereka meninggalkan istana. Dia tidak menyangka Murasaki Gawa Yuitsu tidak akan mengatakan apapun setelah memanggilnya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke lantai 14. Pada saat mereka tiba, Murasaki Gawa Tatsuya juga menerima berita tentang keberadaan Huang Xiaolong. Oh, Huang Xiaolong saat ini ada di Myriad Dragon Plaza. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Jika dia harus bergerak ke tempat lain, dia mungkin akan sedikit berhati-hati. Namun, semua kewaspadaannya berubah menjadi asap ketika dia mendengar bahwa Huang Xiaolong sedang berbelanja di wilayah klan Murasaki Gawa. Nona muda Ying, kami berhasil menemukan Huang Xiaolong. Saat ini dia berada di Myriad Dragon Plaza. Anda belum pernah ke sana sebelumnya, dan saya sarankan kita jalan-jalan ke sana. Baiklah, Pan Yingying terbelalak. Dia sudah lama mendengar tentang Myriad Dragon Plaza yang terkenal, dan dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk berbelanja. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.